Bab 2796 Rahasia Papan Catur. Dengan bakat catur Hansen, dia tidak bisa mengatakan apa yang istimewa dari 17 hasil imbang tersebut. Paling tidak, dia tidak dapat mengetahui apakah ada rahasia yang belum ditemukan. Apakah itu berarti rahasia papan catur sebenarnya tidak ada di papan catur? Hansen mencoba menganalisis kebuntuan melalui perspektif yang berbeda. Keterampilan Heavenly Go dan Under the Sky Knife Hansen sangat terkait dengan catur. Maka, ia mencoba memisahkan bidak hitam dari bidak putih dan mulai bergerak seperti bidak catur. Hansen kembali ke jalan buntu pertama yang dilihatnya. Dia menganggap dirinya sebagai bidak catur dan mulai berjalan di atas bidak catur hitam di papan catur. Hansen dengan cepat menyadari bahwa itu tidak akan berhasil. Lokasi dari beberapa bidak catur terbalik ke tempat dia pergi. Kecuali dia memiliki 8 pasang kaki, dia tidak akan bisa berjalan seperti itu. Artinya, bidak catur ini tidak mewakili lokasi untuk dijangkau. Hansen mencoba melakukannya dengan setiap gambar. Dia memperhatikan bahwa itu tidak berhasil dalam banyak hal. Bahkan jika dia berjalan melewatinya, itu tidak berguna. Papan catur bukanlah petunjuk arah. Boneka kecil, berhentilah membuang waktumu. Aku telah mencoba dengan berbagai cara. Tidak ada rahasia. Bajak laut suci mendekati Hansen. Dia memberinya beberapa buah dan berkata, kamu harus makan lebih banyak. Seseorang akan menjemputmu besok. Jangan khawatir. Tidak ada yang mau membunuhmu. Kamu hanya perlu mendengarkan perintah seseorang. Petik 2. Apakah orang-orang Extreme King akan datang besok? Itu artinya aku tidak punya waktu. Hansen melihat ke langit. Matahari akan segera terbenam. Sepertinya dia tidak bisa mencapai banyak hal dalam waktu satu malam. Tapi Hansen tidak akan menyerah. Dia duduk di atas dinding dan memakan buahnya sementara dia memeriksa bidak catur di salah satu dinding. Dia berpikir, papan catur itu sendiri baik-baik saja. Bidak catur tidak menentukan arah, lalu apa rahasia papan catur ini? Atau, apakah seperti yang dikatakan bajak laut suci? Apakah itu semua lelucon besar? Apakah tidak ada rahasia yang bisa ditemukan dengan papan catur? Petik 2. Hansen tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia terus menonton papan catur. Saat dia melihat mereka, otaknya tiba-tiba berkedip. Bagaimana jika aku memainkan semua permainan catur ini? Lalu apa yang akan terjadi? Setelah Hansen memikirkan itu, dia dengan cepat ingin melakukannya. Dia memilih papan catur yang mendekati akhir. Dia mencoba bermain catur sendiri dan melanjutkan permainannya. Karena kebuntuan sudah mendekati akhir, praktis pemenang ditentukan. Hansen melanjutkannya. Sepanjang sisa pertandingan catur, dia tidak melihat adanya masalah. Hansen menggunakan bidak catur yang baru saja dia mainkan untuk berjalan sekali. Dia melihat itu masih tidak berhasil. Hansen tidak menyerah. Dia mengamati papan catur itu lagi. Dia memperhatikan ketika papan catur selesai dibuat, itu tampak sedikit berbeda dibandingkan ketika belum selesai. Apa bedanya? Hansen melihat ke papan catur dan memikirkannya. Dia melihatnya sebentar sebelum menamparkan kakinya dan berkata, mungkinkah benda ini menjadi kata sandi? Apakah seperti bagaimana para Breakskis menggunakan tangan mereka untuk membuat kata sandi di kotak logam itu? Kamu membutuhkan seperangkat keterampilan meninju untuk membuka kotak logam. Bagaimana jika aku mengikuti disiplin itu dan permainan catur? Lalu apa yang akan terjadi? Petik 2. Hansen sedang memeriksa salah satu papan catur, tetapi dia dengan cepat menemukan masalah. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Go ini tidak seperti permainan catur Tiongkok pada umumnya. Jika itu adalah catur Tiongkok, orang dapat melihat bidak catur tersebut dan mengetahui langkah apa yang dapat diambil. Dalam Go, sangat sulit untuk melihat bidak catur mana yang dipindahkan lebih dulu dan bidak catur mana yang kemudian dipindahkan. Jadi, sulit untuk mengetahui urutan bidak catur tersebut. Kalau begitu, aku harus mundur dan memutar ulang seluruh pertandingan papan catur itu. Dengan begitu, aku mungkin bisa menemukan sesuatu. Hansen mulai membalikkan gerakan yang dimainkan di papan catur itu. Tidak mudah bagi Hansen untuk melakukannya, meskipun dia pandai dalam Heavenly Go, Dongsuan Sutra, dan Under the Sky Knife. Pada saat dia selesai dengan satu papan catur, itu sudah tengah malam. Hanya beberapa jam sebelum siang hari. Pekerjaannya tidak sia-sia. Setelah Hansen memainkan kembali permainan catur, dia bisa mengetahui urutan setiap bidak catur. Kesuksesan aku bergantung secara eksklusif pada ini. Hansen berjalan sebelum kebuntuan itu. Dia ingin menekan bidak catur pada gambar itu, tetapi dia tidak cukup tinggi. Dia tidak bisa menyentuh mereka. Tubuh anak-anak itu mengerikan. Hansen tidak punya pilihan. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa memukul sesuatu di udara. Di lembah, dia menemukan ranting tebal yang bisa dia gunakan sebagai tangga. Hansen kembali ke papan catur dengan itu. Dia mendaki gunung dengan tangga. Menurut urutan yang telah dia hitung, dia meletakkan tangannya di atas bidak catur pertama. Kaca. Bidak catur itu yang diukir di atas gunung dan tidak ditekan di dalamnya. Itu membuat Hansen sangat bahagia. Menurut apa yang dia pikirkan, dia kemudian menekan bidak catur secara berurutan. Hah, apa yang sedang terjadi? Bajak laut suci berjalan di depan gunung. Dia menatap Hansen yang menekan bidak catur dengan kaget. Dia telah mencoba melakukan itu sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menekannya. Sekarang, dia melihat Hansen melakukan apa yang gagal dia lakukan. Itu membuatnya cukup terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Hansen berhasil melakukannya. Hansen menekan semua bidak catur hitam, tapi di sekelilingnya masih sepi.
Dia tidak melihat ada kunci alat atau rahasia yang terungkap. Tidak ada bahaya yang menunjukkan wajahnya juga. Jantung Hansen melonjak. Dia mulai menekan bidak catur putih. Sepertinya Hansen menggerakkan tubuh kecilnya melalui tangga yang rumit itu terlalu lambat. Bajak laut suci teleport ke depan dan mengangkat Hansen. Katakan padaku bidak catur mana yang kamu ingin aku tekan, dan aku akan membantumu. Hansen memberitahunya urutan untuk menekan bidak, dan bajak laut suci pergi untuk menekannya. Dia dengan mudah mendorong bidak catur. Segera setelah itu, semua bidak catur di papan catur dimasukkan. Setelah mereka menekan semua bidak catur itu, tidak ada yang terjadi. Apakah aku harus menekan bidak catur pada 17 gambar kebuntuan? Hansen bertanya. Itu tidak akan terlalu sulit. Bajak laut suci terbang ke jalan buntu kedua. Dia mengulurkan tangannya untuk menekan bidak catur. Ketika jari-jarinya turun ke atasnya, bidak catur itu tidak bergerak. Itu tidak masuk ke batu seperti yang dilakukan yang lain. Dia menekan setiap bidak catur di papan catur yang dia bisa. Tak satu pun dari mereka tampak bergeming. Mengapa tidak berhasil? Bajak laut suci memandang Hansen. Dia disebut Raja Catur di alam semesta itu, tetapi tingkat keahlian caturnya tidak terlalu tinggi. Itu seperti yang dipikirkan Hansen. Bajak laut suci buruk dalam bermain catur, meskipun pria itu mengira dia hebat dalam hal itu. Dia yakin dengan level permainan caturnya. Jika kamu ingin tahu cara menekan potongan-potongan ini dengan benar, berjanji untuk melepaskan aku, kata Hansen. Jika kamu membuat janji ini, aku akan memberi kamu solusinya. Ini, bajak laut suci ragu-ragu. Meskipun Bai Wanji telah memberitahunya bahwa kesuksesan atau kegagalan itu penting, dia masih memiliki lukisan sutra langit. Tapi sebagai salah satu bajak laut, mencuri keuntungan dan tidak melakukan apapun bukanlah pilihan. Dengan wahyu ini, bajak laut suci tidak ingin melepaskan Hansen. Tidak mudah mengungkap rahasia papan catur. Jika Hansen pergi, dia tidak akan bisa melanjutkan. 2797 pergi ke kerajaan raja lagi, bisakah itu mengungkap rahasia papan catur? Xenogenik ini agak aneh. Bajak laut suci memandang Hansen dengan aneh. Bagaimana kalau aku memberitahu kamu rahasia papan catur, dan kamu membiarkan aku pergi, kata Hansen. Anggap saja kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Bajak laut suci harus menggelengkan kepalanya. Bahkan pencuri punya kode moral. Aku menerima pekerjaan dan menerima gambar sutra langit. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku dan mengingkari janjiku. Petik 2. Hansen merasa tertekan dan menjawab, kamu hanyalah seorang pencuri. Jangan bicara padaku tentang memiliki moral. Apakah otakmu bermasalah? Petik 2. Bajak laut suci memilih untuk tidak menarik kembali kata-katanya tentang menyerahkan Hansen untuk mempelajari rahasia papan catur. Itu benar-benar membuat tertekan Hansen. Hansen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, jika menurut kamu keadaan benar-benar seperti itu, kamu tidak perlu melepaskan aku. Aku akan menggunakan rahasia papan catur untuk bertukar dengan kamu. Petik 2. Jenis perdagangan apa yang kamu pikirkan? Bajak laut suci tidak mau menyerah mempelajari rahasia papan catur. Dia memandang Hansen dengan penuh minat. Aku akan mempekerjakanmu untuk menculikku lagi, kata Hansen. Dia terdengar seperti sedang nge-rap hip-hop. Tetap saja, bajak laut suci mengerti apa yang dimaksud Hansen. Apa yang ingin kamu katakan adalah kamu ingin aku menculikmu kembali dari Raja Ekstrim setelah kamu diserahkan, kan? Itu benar sekali, kata Hansen dengan anggukan. Itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, kata bajak laut suci dengan tenang. Kamu bisa dengan mudah berkeliling Space Garden, kata Hansen. Apakah benar-benar sulit untuk menembus Extreme King? Di alam semesta ini, tidak ada yang bisa memasuki taman luar angkasa dengan bebas kecuali aku, kata bajak laut suci. Memasuki Raja Ekstrim lebih mudah daripada pergi ke taman luar angkasa, tetapi Raja Ekstrim memiliki banyak elit di barisan mereka. Dan, tentu saja, ada lelaki tua terangsang itu, Raja Bai. Orang itu adalah pria sekelas dewa sejati. Mencuri kamu di bawah pandangan mereka yang serba bisa tanpa memperhatikan diri sendiri akan sangat sulit. Jika aku terungkap dan mereka mengetahui bahwa aku mencuri kamu, aku khawatir aku harus terus berlari selama sisa hidup aku. Petik 2. Itu tidak berhasil untuk kamu tidak peduli apa yang aku sarankan. Hansen tersenyum dan berkata, kurasa kau tidak harus menyebut dirimu bajak laut suci. Sebaliknya, kamu harus menyebut dirimu bajak laut cengeng. Petik 2. Bajak laut suci tidak marah. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, tidak apa-apa. Aku mungkin perlu mengambil risiko, tetapi itu sepadan dengan rahasia papan catur. Katakan padaku, apa rahasia papan catur? Petik 2. Kami akan berdagang setelah kamu menyelesaikan bagian kamu. Setelah kamu menyelamatkan aku dari Raja Ekstrim, aku akan memberitahu kamu apa yang perlu kamu ketahui. Hansen belum akan membocorkan rahasia papan catur kepada bajak laut suci. Aku tidak akan pernah mengkhianati janji yang aku buat. Semua orang di alam semesta ini tahu aku menepati janjiku. Bajak laut suci mengelus jenggotnya dan menatap Hansen. Dia tampak marah. Kamu adalah pencuri yang menculik anak-anak, jadi kenapa aku percaya padamu? Hansen bertanya. Bajak laut suci tidak bisa berkata-kata. Kode bajak laut 3 aturannya terdiri dari fakta bahwa dia tidak akan pernah mencuri seorang anak, tetapi dia tidak menganggap xenogenik sebagai penghitungan. Lagi pula, berburu xenogenik atau makan xenogenik adalah hal yang normal di alam semesta.
Bajak laut suci tidak akan pernah percaya Xenogenik ini bisa begitu pintar dan memiliki kepribadian seperti itu. Ini sama seperti saat aku pergi dan menyelamatkanmu, kata bajak laut suci dengan dingin. Siapa yang meninggalkan gambar 17 jalan buntu di dinding? Hansen mengubah topik pembicaraan dan menunjuk ke papan catur yang tertulis di dinding. Monster tua kentut. Bajak laut suci sepertinya sedang dalam mood yang buruk. Dia tidak menjawab pertanyaan Hansen. Dia kembali ke kursi goyang dan tertidur. Hansen memeriksa kebuntuan itu sendirian. Setelah menelitinya untuk beberapa saat, dia tidak bisa membuka kata sandi peti itu. Jadi, dia harus mengingatnya. Keesokan paginya, seseorang berada di luar lembah memanggil bajak laut suci. Ketika Hansen mendengar suara itu, dia langsung tahu itu adalah Bai Wanji. Itu benar-benar dia, Hansen mendengus dingin. Pria yang menyebalkan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Petik 2. Bajak laut suci mengambil Hansen dan berteleportasi menjauh dari lembah. Dia melemparkannya ke Bai Wanji dan berkata, itulah yang kamu inginkan. Transaksi ini selesai. Petik 2. Bai Wanji mengangkat Hansen dengan kebingungan dan bertanya, mengapa dia memiliki rambut hitam dan mata hitam. Aku ingin pria botak berjubah merah. Petik 2. Dia bisa saja berganti pakaian dan menumbuhkan rambut, jawab bajak laut suci. Selain itu, hanya ada satu Xenogenik di Space Garden yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jika kamu dapat menemukan yang lain yang terlihat seperti ini, kamu dapat meletakkan kepalaku di atas piring. Petik 2. Tentu saja, aku percaya padamu, bajak laut suci. Bai Wanji memeriksa Hansen. Saat itu, dia hanya melihat Hansen membawa anak berjubah merah untuk menyelamatkan Dewa Bunga. Dia tidak melihat detail lebih lanjut. Selain dari pakaian dan rambut Hansen, dia memang terlihat seperti anak berjubah merah. Dan, itu adalah tubuh Xenogenik. Bai Wanji tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah Hansen dan bukan anak berjubah merah yang dia kejar. Bai Wanji memandang Hansen saat dia bertanya, apakah kamu anak berjubah merah dari Space Garden? Hansen menatapnya dengan dingin dan tidak berbicara. Bai Wanji mengerutkan kening. Dia akan melakukan sesuatu, tapi bajak laut suci dengan dingin berkata, kalian boleh pergi sekarang. Terima kasih, bajak laut suci. Aku akan pergi. Bai Wanji tidak ingin menyinggung bajak laut suci. Dia curiga, tapi dia masih pergi dengan Hansen. Setelah mereka meninggalkan planet ini, Bai Wanji kembali ke kapal perangnya dan mengunci Hansen di dalam kabin gaya berat super. Bai Wanji melihat ke monitor beberapa saat, tapi dia masih tidak bisa memastikan apakah Hansen adalah atau bukan anak berjubah merah yang dia lihat hari itu. Sepertinya aku harus kembali ke kerajaan raja dan mencoba membaca ingatannya untuk mengkonfirmasi identitasnya. Bai Wanji tidak repot-repot menginterogasi Hansen. Itu tidak perlu dilakukannya. Ada banyak profesional di Extreme King yang bisa melakukan itu untuknya. Hansen khawatir Bai Wanji akan memilih untuk menyiksanya. Jika itu terjadi, dia akan sangat menderita. Setelah Bai Wanji menguncinya di kabin supergravitasi, dia tidak kembali. Aku ingin tahu kapan bajak laut suci akan datang untuk menyelamatkanku. Hansen tidak menempatkan semua kepercayaannya pada bajak laut suci. Jika bajak laut suci takut pada Raja Ekstrim, maka dia tidak akan menunggu apa-apa. Jika tubuh aku biasa, aku bisa lolos dari kabin supergravitasi ini. Itu tidak bisa menahan aku. Hansen merasa tertekan. Kekuatan tubuhnya saat ini tidak tersedia. Dia tidak dapat menggunakan apapun. Untungnya, aku masih bisa menggunakan jiwa binatang buas. Ini tidak seperti ada cara lain. Hansen masih bertanya-tanya apakah ada cara baginya untuk melarikan diri. Sebelum Hansen memiliki kesempatan, mereka sudah berada di kerajaan raja. Ini adalah kedua kalinya Hansen bersama Raja Ekstrim, dan dia dipenuhi dengan banyak emosi. Dia berharap dia akan kembali ke Raja Ekstrim lagi, tapi dia pikir dia hanya akan melakukannya sebagai semacam raja. Dia akan mendominasi Raja Ekstrim dan menyimpannya di bawah ibu jarinya. Tidak ada yang menyangka dia akan kembali ke Raja Ekstrim sebagai tahanan. Langit akrab di sana, dan Hansen tidak bisa menahan nafas. Aku tidak dapat mempercayai ini. Ini adalah keberuntungan yang buruk. Aku adalah kambing hitam anak berjubah merah, dan aku telah ditangkap dan dibawa ke neraka Raja Ekstremnya. Selain itu, aku tidak memiliki kekuatan. Petik 2. 2798 Kepala Hantu Yin. Setelah kembali ke planetnya, Bai Wanji memberitahu pelayannya, pergi dan jemput Tuan Yin. Dari tiga teratas di alam semesta, Extreme King adalah ras dengan orang luar paling banyak. Mereka juga telah membesarkan banyak orang luar yang mulia untuk diri mereka sendiri. Sebagian besar dewa luar itu setia, dan mereka hanya bekerja untuk Extreme King. Mereka jarang kembali ke ras mereka sendiri. Tuan Yin adalah salah satu dewa luar yang dibesarkan Extreme King. Itu adalah elit Ghost Head yang telah dibesarkan oleh Bai Wanji dan fraksinya. Dia bekerja untuk Bai Wanji. Ghost Head pandai membaca otak orang. Ketika sampai pada kelas transmutasi, Tuan Yin luar biasa. Karena dia mampu mengekstrak ingatan tentang otak yang akan kembali ke kelahiran korban, dia hanya membutuhkan cukup waktu untuk memberikan hasil. Dia juga mampu mengubah ingatan seseorang untuk mengendalikannya. Ghost Heads mampu mengubah musuh menjadi teman. Tidak sulit bagi Tuan Yin untuk melakukan itu. Membaca kenangan dangkal adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan kapanpun. Ketika datang untuk membaca ingatan yang lebih dalam, mereka perlu mengontrol orang tersebut terlebih dahulu. Bahkan lebih sulit untuk mengubah ingatan mereka.
Hansen telah dikurung di dalam kabin supergravitasi selama ini. Saat pintu kabin terbuka, dia melihat Bai Wanji masuk. Dia bersama seorang pria yang tampak seperti Piccolo Raja Iblis Besar. Hansen memeriksa orang berkulit hijau itu. Dia juga melihat dua antena di kepalanya. Dia tahu Bai Wanji tidak akan mengundang orang ini masuk jika bukan karena alasan tertentu. Tuan Yin, terima kasih telah melakukan ini, kata Bai Wanji pada bajingan berkulit hijau. Tuan Yin tersenyum dan berkata, sama-sama, Tuan Putra Mahkota. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaanku. Petik 2. Setelah itu, Tuan Yin berjalan di depan Hansen. Karena Hansen telah dikunci oleh tekanan supergravitasi, dia tidak dapat menahan dan menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa melihat Tuan Yin berjalan di depannya. Mata hijau Tuan Yin mengintip ke mata Hansen. Bibirnya terangkat. Dia memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia berkata, jangan takut, anak kecil. Ini semua akan segera berakhir. Petik 2. Setelah itu, antena hijau di kepalanya berkedip dengan cahaya hijau. Detik berikutnya, cahaya hijau ditembakkan ke tengkorak Hansen melalui ruang di antara alisnya. Ledakan. Cahaya hijau dengan cepat menyerang otak Hansen. Itu memungkinkan Hansen untuk memahami apa yang harus dilakukan ke sana padanya. Dia ingin membaca ingatanku. Hansen tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tidak takut siapapun yang mencoba menyiksanya. Tetapi dengan mencoba membaca ingatannya, itu seperti permintaan kematian bagi penyerang. Bahkan jika dia tidak dapat melawan pria itu, armor kristal hitam tidak akan membiarkan penyerbu berhasil. Bahkan jika armor kristal hitam tidak mempedulikannya, itu tidak akan memungkinkan siapapun untuk memindai ingatan Hansen. Itu hanya akan memperlihatkan baju besi hitam. Setelah cahaya hijau memasuki otak Hansen, armor kristal hitam tidak bereaksi. Ini membingungkan Hansen, tetapi dia segera melihat wajah Tuan Yin mulai berubah. Matanya terbuka lebar, kulit hijaunya mulai membesar dan menghitam. Pang! Tuan Yin berteriak dan terbang mundur, menabrak dinding kabin. Dia batuk darah. Tuan Yin. Bai Wanji mengerutkan kening saat dia mengambil Tuan Yin dari lantai. Tuan Yin menyeka darah dari mulutnya dan menatap Hansen dengan sangat terkejut. Dia berkata, xenogenik ini aneh. Kepalanya seperti batu. Tidak ada satu pesan pun yang bocor darinya. Bahkan kekuatan otak hantuku tidak dapat menyerang pikirannya. Tuan Putra Mahkota, apakah dia seorang dewa xenogenik yang berada di atas kelas larva? Petik 2. Aku tidak tahu level apa xenogenik ini. Bai Wanji mengerutkan kening dan bertanya, menurutmu apakah ada cara untuk membaca ingatannya? Saat ini, kita hanya dapat menggunakan seni geno rahasia ras kita Ghost Head Vault, kata Tuan Yin ragu-ragu. Setelah menggunakan seni geno ini, meskipun xenogenik adalah kelas larva, kita masih bisa membaca ingatan mereka. Tapi dengan menggunakan seni geno ini, itu akan sedikit merusak otak target. Petik 2. Apa? Seberapa banyak target akan rusak? Bai Wanji bertanya. Jika kita mengendalikannya dengan benar, mereka hanya akan kehilangan sedikit ingatan mereka, kata Tuan Yin. Jika segala sesuatunya tidak berjalan mulus, dan kita harus memaksakan diri, akan ada lebih banyak kerusakan. Dia mungkin akan menjadi orang bodoh. Petik 2. Bai Wanji berpikir dalam-dalam sebelum bertanya, jika dia menjadi orang bodoh, apa menurutmu kita masih bisa mengendalikan tubuhnya? Itu tidak akan terlalu sulit, kata Tuan Yin. Kita hanya perlu menuliskan kenangan dan membuatnya melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi dia tidak akan pernah bisa berpikir sendiri lagi. Petik 2. Tidak apa-apa, kata Bai Wanji dengan lambaian tangannya yang ceroboh. Dengan izin Bai Wanji, Tuan Yin tidak perlu khawatir tentang apapun. Antenanya kembali menyala dengan sambaran petir berwarna hijau. Kali ini, petir hijau tidak menyerang Hansen. Itu masuk ke antena. Itu membuat seluruh tubuh Tuan Yin bergerak dan mendesis dengan kilat hijau. Ini berlangsung sekitar 7 hingga 8 menit. Setelah itu, tubuh Tuan Yin menumpuk dengan petir hijau yang semakin banyak. Seluruh tubuhnya menjadi bayangan hijau. Sepertinya dia tidak lebih dari sesuatu yang virtual. Pada saat ini, Tuan Yin mengangkat kepalanya dan menatap Hansen dengan ketakutan. Dia menggunakan tangannya untuk menekan kepala Hansen. Tangannya sudah berubah menjadi petir hijau. Saat telapak tangannya menyentuh kepala Hansen, itu membuat kepala Hansen meledak dan pecah karena petir. Itu seperti volt listrik hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke otak Hansen. Seluruh tubuh Tuan Yin dengan cepat menjadi petir hijau yang dikirim langsung ke otak Hansen. Itu membuat tubuh Hansen bersinar dengan cahaya hijau. Bahkan rambutnya berdiri tegak karena sengatan listrik. Kekuatan pertempuran Ghost Head tidak terlalu tinggi, tapi otak hantu mereka benar-benar sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang sangat langka di alam semesta. Tidak heran mengapa ibu menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membesarkan mereka. Setelah melihat semua ini, Bai Wanji mengangguk. Mengumpulkan pasukan untuk digunakan untuk satu tujuan terbukti bermanfaat. Penampilan Tuan Yin membuatnya puas. Dengan Ghost Head yang didewakan seperti itu bersamanya, jauh lebih mudah baginya untuk mencapai apapun yang dia inginkan. Sementara Bai Wanji sedang berpikir, dia tiba-tiba melihat Hansen, yang diserang oleh Tuan Yin, tersenyum ke arahnya. Hansen menatapnya dengan jijik. Hati Bai Wanji tiba-tiba dipukul dengan perasaan tidak enak. Sebelum dia bisa menjawab, dia melihat tubuh Hansen memiliki cahaya hijau. Itu seperti kembang api yang meledak. Lalu, tiba-tiba menghilang. Wajah Bai Wanji berubah. Dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan Tuan Yin di dalam tubuh Hansen.
Dewa Xenogenik diburu. Yin Ghost Head, ditemukan gen Xenogenik. Diperoleh jiwa binatang Ghost Head aneh. Gen yang didewakan sudah menyerap. Gen yang didewakan. Petik 2. Pengumuman terus bermunculan di kepala Hansen. Itu memiliki 6 gen yang didewakan. Pria yang baik, dia baru saja memberiku gen yang didewakan gratis dan jiwa binatang buas. Hansen memuji keranjang hadiah itu. Ketika Tuan Yin memasuki kepalanya, dia tahu dia akan mati. Seperti yang diharapkan, armor kristal hitam terpicu. Hanya invasi kecil yang dibutuhkan Tuan Yin untuk mati sedetik kemudian. Dia telah menjadi camilan Hansen. Sementara itu, Bai Wanji terlihat sangat buruk. Dia tidak pernah berpikir dia tidak akan bisa mengekstrak ingatan Hansen. Dia juga telah kehilangan Tuan Yin, yang telah dia besarkan sejak lama. 2799 Extreme King Overbearing Eye. Wajah Bai Wanji tampak mengerikan. Setelah melihatnya, dia tahu dia harus benar. Jika itu bukan Xenogenik khusus, bagaimana lagi ia bisa mengendalikan tempat aneh seperti Space Garden? Biarpun aku tahu dia adalah anak berjubah merah, tidak ada gunanya jika aku tidak bisa menemukan cara untuk mengendalikannya. Bahkan Tuan Yin tidak dapat mengendalikannya. Jadi, itu artinya aku harus bertanya pada Grandmaster. Tapi Grandmaster pergi ke sistem mandul yang besar, jadi aku rasa dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Bai Wanji menghela napas. Dia dengan cepat memikirkan orang lain. Aku perlu mendapatkan Tuan White dari Intergarden. Bai Wanji memanggil seorang pelayan dan memberinya izin. Dia mengatakan kepadanya, bersikaplah sopan kepada Tuan White. Jangan menyinggung perasaannya. Petik 2. Pelayan menerima izin itu dan pergi. Bai Wanji berpikir, Tuan White memiliki banyak ilmu. Sebelum dia didewakan, dia telah mencapai banyak hal yang mengejutkan. Setelah menjadi dewa, dia hanya menjadi lebih baik. Dengan kekuatan anehnya, kita mungkin punya kesempatan. Salam, Tuan Putra Mahkota. Tuan White pergi ke Istana Putra Mahkota dan membungkuk di depan Bai Wanji. Tidak perlu kesopanan seperti itu. Bai Wanji mengangkat Tuan White dan berkata, hari ini, aku telah meminta kamu untuk datang ke sini karena ada sesuatu yang harus kamu pahami. Aku harap kamu dapat membantuku. Petik 2. Tolong beritahu aku, Tuan Putra Mahkota, Tuan White berkata dengan lembut. Jika aku tahu cara memperbaiki apa yang mengganggu kamu, dengan senang hati aku akan melakukannya. Bai Wanji memberitahunya tentang Tuan Yin menggunakan Ghost Headfall pada Hansen dan bagaimana dia akhirnya mati, tapi dia tidak memberitahunya tentang kisah Hansen atau dari mana asalnya. Setelah mendengar ini, Tuan White berpikir sejenak. Dia segera berkata, aku perlu melihat Xenogenik terlebih dahulu. Hanya dengan begitu aku dapat memeriksanya dan memberi kamu jawaban akurat yang kamu cari, Tuan Putra Mahkota. Petik 2. Tolong lakukan itu. Bai Wanji membawa Tuan White ke kabin supergravitasi yang berisi Hansen. Hansen melihat Bai Wanji membawa Tuan White bersamanya. Ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba merasa bahagia. Namun, dia tidak berani menunjukkan kebahagiaan itu di wajahnya. Dia memandang Bai Wanji dan memberinya tatapan mengejek yang mencemooh. Itu adalah Xenogeniknya, Tuan White. Bai Wanji tidak peduli. Dia menunjuk ke arah Tuan White. Tuan White berjalan di depan Hansen dan memeriksanya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Hansen. Di sisi lain, dia menghitung jari-jarinya seolah dia sedang menghitung sesuatu. Wajah Hansen penuh dengan penghinaan. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tidak berusaha memberinya petunjuk apapun jika Bai Wanji melihatnya. Meskipun Bai Wanji tidak melihatnya, ada kamera. Jika Bai Wanji pergi untuk melihat kamera, dia akan melihat sesuatu. Itu hanya akan merugikan Tuan White. Hansen berpikir, dengan kekuatan Tuan White, dia pasti bisa mengenali aku. Tuan White tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mengetahui hal itu. Wajahnya tidak berubah. Dia bertindak seolah-olah Hansen benar-benar orang asing. Dia menyentuh setiap inci tubuh Hansen dan kembali ke Bai Wanji. Namun, setelah sekian lama, Hansen tidak melihat perubahan apapun di mata Tuan White. Apakah Tuan White tidak mengenali aku? Hansen merasa agak sedih tentang itu, tapi dia tidak bisa memberi isyarat padanya dengan cara apapun. Apakah kamu menemukan sesuatu? Bai Wanji bertanya. Tuan White memandang Hansen sebelum menjawab ke Bai Wanji. Kita harus membicarakannya ketika kita keluar dari sini. Setelah mendengar itu, Hansen merasa merinding. Apakah Tuan White mengenali aku? Bai Wanji mengerti dan memberi isyarat agar mereka keluar. Dia dan Tuan White meninggalkan kabin supergravitasi. Dia membawa Tuan White ke lobi. Setelah mereka duduk, Bai Wanji berkata, kita bisa bicara di sini. Kamu bisa memberitahu aku apa saja. Petik 2. Tuan White tidak menjawab. Sepertinya dia mencoba menemukan cara untuk mengarang apa yang ingin dia katakan. Beberapa saat kemudian, dia berkata, dari apa yang bisa aku katakan, Tuan Yin seharusnya tidak menggunakan Ghost Headfall padanya. Tuan Yin baru saja menjadi kelas transmutasi. Bahkan jika dia adalah kelas larva atau bahkan kelas kupu-kupu, menggunakan Ghost Headfall akan memiliki seperti mengakibatkan kematiannya. Petik 2. Bai Wanji terkejut, jadi dia bertanya, oh, kenapa begitu? Jika tebakanku benar, Xenogenik itu berasal dari Space Garden, kata Tuan White perlahan. Apakah itu benar? Bagaimana kamu tahu dari mana asalnya? Bai Wanji kaget. Dia belum memberitahu Tuan White dari mana asal Hansen, namun Tuan White bisa menebaknya. Itu tidak bisa dipercaya. Tuan White dengan tenang berkata, aku pandai memprediksi.
Tidak sulit untuk melihat dari mana asalnya. Kamu benar-benar jenius, tapi apa maksudnya itu? Bai Wanji sekarang mempercayai Tuan White. Dari apa yang telah aku lihat, Space Garden adalah tanaman xenogenik yang merupakan kelas dewa sejati, jawab Tuan White. Kekuatannya sangat unik, bahkan jika elit sekelas dewa mencoba, itu mungkin tidak bisa memasuki Space Garden. Petik 2. Bai Wanji melihat bahwa Tuan White bisa menceritakan rahasia tempat itu. Karena itu, dia semakin mempercayainya. Rahasia Space Garden menjadi dewa xenogenik sejati bukanlah sesuatu yang diketahui banyak orang. Dia hanya mendengar rahasia dari Bai King sekali sebelumnya. Tuan White berasal dari ras kecil yang dibesarkan oleh Extreme King, namun dia tahu rahasia ini. Bai Wanji semakin percaya pada Tuan White. Sebelumnya, aku menghitung identitas xenogenik ini. Jika tebakanku benar, dia adalah anak dari Space Garden. Saat Space Garden membesarkannya, dia mendapatkan banyak kemampuan khusus. Jadi, dia bukan hanya terlahir dewa. Dia memiliki dua bakat. Dia adalah anak istimewa yang bisa menaklukkan alam semesta. Petik 2. Tuan White berhenti sejenak dan berkata, aku percaya bahwa sesuatu yang aneh pasti telah terjadi di Space Garden yang membuat banyak makhluk mati. Itulah yang pasti terjadi ketika dia lahir. Ketika anak istimewa ini lahir, daya hidup dan gennya lebih menakutkan daripada dewa terlahir biasa. Dia hampir abadi. Orang lain mungkin bisa membunuhnya, tapi mengambil pikirannya adalah tugas yang mustahil. Petik 2. Jika itu benar, bagaimana aku bisa mengendalikannya? Bai Wanji tahu bahwa Tuan White tidak pergi ke Space Garden, tetapi dia berbicara seperti sebelumnya. Dia tidak melewatkan satu bagian pun, yang membuatnya sangat bingung. Dengan kekuatanku, aku rasa aku tidak dapat membantu kamu, kata Tuan White. Mengapa kamu tidak menemukan Grandmaster untuk membantu? Dengan kekuatannya, aku yakin kamu bisa menjinakkannya. Petik 2. Grandmaster sedang keluar untuk urusan bisnis, dan aku khawatir dia tidak akan segera kembali. Bai Wanji dapat melihat bahwa masih ada lagi yang harus dikatakan oleh Tuan White, jadi dia bertanya, Tuan White, apakah tidak ada cara lain? Bukannya tidak ada cara lain, tapi akan sangat merepotkan, kata Pak White. Tolong beritahu aku, Tuan White, kata Bai Wanji dengan gembira. Jika kamu ingin mengendalikan anak ini, mungkin kamu bisa pergi dan memanfaatkan Extreme King Overbearing Eye, kata Tuan White perlahan. Bab 2800 Warisan Leluhur Kedua. Extreme King Overbearing Eye, apa maksudmu? Bai Wanji mengerutkan kening dan memandang Tuan White. Extreme King Overbearing Eye adalah tempat terlarang di alam Extreme King. Bahkan di dalam Extreme King, tidak banyak orang yang mendapat izin untuk masuk. Bai Wanji adalah seorang putra mahkota, dan dia baru saja mendapatkan izin yang tepat untuk pergi ke sana. Tentu saja, dia tahu apa itu Extreme King Overbearing Eye, tetapi dia tidak mengerti mengapa Tuan White menyebut Extreme King Overbearing Eye. Apa hubungannya dengan penjinakan xenogenik? Tuan White tidak terburu-buru saat dia menjawab, xenogenik ini sangat istimewa. Ini adalah xenogenik yang ditanam dari tanaman, tetapi telah mendapat perlakuan khusus. Ia bahkan memiliki tubuh. Itu adalah dewa terlahir dengan dua tubuh ekstrim. Struktur tubuh dan pemikirannya sama sekali berbeda. Itulah alasan mengapa keterampilan pengendalian pikiran normal seperti yang digunakan Tuan Yin tidak efisien. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Tuan White melanjutkan dengan berkata, dari apa yang aku tahu, Extreme King Overbearing Eye adalah mata dewa sejati yang ditinggalkan oleh leluhur kedua. Ia memiliki kekuatan tatanan absolut. Gunakan kekuatan tatanan absolut untuk mengatur dua benda ekstrim xenogenik. Maka, yang kamu perlukan hanyalah bakat pengendalian pikiran sederhana untuk mengendalikan hatinya. Kamu tidak akan membutuhkan apapun seperti Ghost Headfall. Petik 2. Bai Wanji memandang Tuan White dan bertanya, apakah itu benar-benar akan berhasil? Aku hanya menebak-nebak, tapi menurutku kebenarannya tidak akan jauh berbeda, kata Tuan White pelan. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, putra mahkota. Tolong beritahu aku. Bai Wanji menatap Tuan White dengan mata setajam pedang. Sepertinya dia mencoba untuk melihat melalui hatinya. Itu seperti yang dikatakan Tuan White. Extreme King Overbearing Eye berasal dari leluhur kedua Extreme King. Itu adalah mata dewa sejati ketika dia menjadi dewa sejati. Itu adalah gen terbaik yang dimiliki leluhur kedua. Itu memiliki jumlah kekuatan yang luar biasa. Nenek moyang kedua tidak memutuskan untuk menuju ke Aola Geno. Itu meninggalkan mata dewa yang sebenarnya dengan Extreme King untuk menekan keberuntungan King's Kingdom. Itu adalah inti dari sistem pertahanan King's Kingdom. Posisinya seperti Sky Palaces Sky Eye. Itu adalah item untuk mengontrol dan menentukan nasib seluruh ras. Itu lebih penting daripada item dewa sejati, jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hilangkan. Bukan hanya Tuan White, siapapun yang menyebut Extreme King Overbearing Eye akan disiagakan. Dia tidak pernah ingin ada yang memanfaatkannya. Saat kamu menggunakan Extreme King Overbearing Eye untuk membelah dua tubuh ekstremnya, jangan terburu-buru dalam prosesnya, kata Tuan White dengan serius. Kamu harus berhati-hati. Jika tidak, sesuatu bisa menjadi bumerang. Tolong ingat itu, Tuan Putra Mahkota. Jika kamu memutuskan untuk mencoba ini, jangan terburu-buru. Jika kamu melakukannya, mungkin ada bencana. Petik 2. Extreme King Overbearing Eye adalah inti dari peradaban Extreme King, kata Bai Wanji. Aku tidak bisa membawa makhluk lain ke sana. Apakah ada cara lain? Petik 2. Tuan White berpikir sejenak dan berkata, ini tidak seperti tidak ada. Aku telah mendengar raja memiliki buku raja.
Itu bisa memecah banyak makhluk di alam semesta. Jika kamu menggunakan buku itu, kamu dapat mengendalikan semangat itu. Petik 2. Buku Raja sudah lama tidak digunakan oleh ayahku, kata Bai Wanji. Dia tidak akan menggunakannya untuk roh kecil. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Tuan White membungkuk dan berkata, King's Kingdom memiliki banyak elit. Mungkin kamu dapat meminta saran dari orang lain tentang apa yang mungkin dapat kamu lakukan. Petik 2. Terima kasih banyak, Tuan White. Bai Wanji menyuruh Tuan White pergi. Extreme King Overbearing Eye sangat penting, jadi Bai Wanji tidak langsung mempercayai pria itu. Dia meminta pendapat beberapa elit Dewa Extreme King lainnya untuk melihat apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk mengendalikan Hansen. Tapi itu seperti yang dikatakan Tuan White. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Hansen. Kelas kupu-kupu yang pandai menggunakan keterampilan pengendalian pikiran tidak dapat mengendalikan pikiran Hansen. Bai Wanji meminta pamannya untuk ikut menyelesaikan masalahnya. Dia masih tidak bisa mengendalikan Hansen, jadi Tuan White memberitahu pamannya tentang metode Tuan White. Paman, menurutmu apakah metode Tuan White benar-benar berhasil? Sepertinya masuk akal, tapi sebelum kita mencobanya, aku tidak yakin itu benar-benar berguna, Nan Huai Kang berkata pelan. Apa menurutmu aku bisa mencobanya, Paman? Bai Wanji bertanya. Semakin kuat Hansen, semakin besar keinginan Bai Wanji untuk menguasainya. Kembali ke Space Garden, dia melihat cahaya hijau melesat ke langit. Dia mengira orang yang membunuh dewa itu masih di dalam Space Garden. Mungkin kepribadian dewa itu masih ada di Space Garden. Itu membuat Bai Wanji ingin mengklaim Space Garden lebih lagi. Itu bisa berguna, tapi mata Extreme King Overbearing Eye terlalu penting, kata Nan Huai Kang. Jika terjadi sesuatu, mungkin kamu tidak boleh menggunakan ini untuk masalah sepele seperti itu. Bahkan jika kaulah yang menyebabkan kekacauan dengan ini, bahkan itu tidak akan memadamkan amarah raja. Petik 2. Nan Huai Kang tidak tahu bahwa Bai Wanji menginginkan Space Garden. Selain sumber daya dari Space Garden, dia juga menginginkan kepribadian dewa yang diinginkan semua orang. Mendapatkan kepribadian dewa berarti mereka bisa menjadi roh dewa. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh para elit dewa sejati. Bai Wanji tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Setelah mengirim Nan Huai Kang pergi, Bai Wanji menggunakan banyak metode dan semua jenis alat penyiksaan pada Hansen. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa membuat Hansen patuh. Itu membuatnya mulai melakukan sesuatu yang lain. Situasi Hansen buruk, tidak ada keraguan tentang itu. Dia terluka di sekujur tubuh. Kali ini, dia disiksa begitu banyak sehingga tubuhnya kesakitan. Meski begitu, itu belum cukup membuatnya berubah pikiran. Bai Wanji tidak dapat menemukan cara untuk mematahkan Hansen, yang masih bertahan tanpa henti. Hansen tidak akan membocorkan apapun. Dia tahu Bai Wanji menginginkan Space Garden. Dia tidak akan membunuhnya sebelum dia menemukannya. Bai Wanji memandang Hansen dengan jijik. Setelah terdiam begitu lama, dia tiba-tiba mematikan penekanan supergravitasi. Dia mengangkat Hansen dan meninggalkan kabin supergravitasi. Dia telah memikirkannya siang dan malam. Dia tidak bisa lagi menahan godaan dari Space Garden dan kemungkinan menemukan kepribadian dewa. Dia ingin membawa Hansen Extreme King Overbearing Eye dan melakukan apa yang diperintahkan Tuan White kepadanya. Sekarang, Hansen merasa tidak enak dan berpikir, kemana Bai Wanji akan membawaku. Sepertinya Tuan White benar-benar tidak mengenaliku. Kalau tidak, dia akan bereaksi. Dia setidaknya harus memberiku petunjuk jika dia melakukannya. Bai Wanji menggendong Hansen sepanjang jalan. Mereka melewati banyak pintu. Hansen kaget. Dia berpikir, menurutku kamar tidur ayahnya tidak begitu aman. Kemana dia membawaku? Hansen agak khawatir. Bagaimanapun, tubuhnya belum pulih. Dia agak takut. Ketika Bai Wanji berhenti di depan sebuah istana, dia melihat sebuah patung yang dikenalnya. Patung itu sama dengan yang dia lihat di Pavilion Extreme King. Itu adalah pemimpin kedua dari Extreme King. Patung ini tampak sedikit berbeda dari patung leluhur kedua Extreme King yang dilihatnya di Pavilion Extreme King. Patung leluhur kedua di platform istana ini sedang memegang timbangan. Itu membuat seluruh patung terlihat serius. Sepertinya semuanya harus adil dan jujur. Itu tampak seperti dewa, tetapi tidak memiliki emosi untuk melihat semua orang. Bab 2801 Kejahatan Terbesar. Ada sesuatu yang aneh tentang patung itu. Salah satu matanya tertutup, sedangkan yang lain terbuka. Mata terbuka juga terlihat aneh. Mata itu hitam dan putih. Bola matanya putih, tapi pupilnya hitam. Itu masih berbeda dari mata biasa. Mata setengah hitam dan setengah putih. Hitam dan putih masing-masing memiliki sisi mereka sendiri, dan sangat jelas untuk dilihat. Hansen melihat mata hitam dan putih itu dan mulai merinding. Mata dewa itu membuat semua yang melihat mereka merinding. Itu seperti mata yang memandang semua orang dan menganggap mereka orang berdosa. Di samping patung leluhur kedua, sebuah suara lama menggelegar. Tuan Putra Mahkota, mengapa kamu datang? Hansen tiba-tiba memperhatikan orang tua berlutut di depan patung. Seseorang tidak dapat melihat seperti apa dia. Sejak dia berlutut, dia tampak seperti seseorang yang sedang berdoa kepada Tuhan. Ditambah, dia berada tepat di depan patung itu. Hansen melihat rambutnya pucat seperti salju, tapi dia tidak bisa membedakan warna lain. Seluruh tubuhnya tertutupi. Itu sangat lurus. Dia seperti keras salju yang berlutut, itulah sebabnya Hansen tidak memperhatikannya. Bai Wanji sedang menyapa Old Iron. Identitas Bai Wanji dalam Extreme King sangat tinggi.
Meski begitu, dia menyapa lelaki tua yang hadir. Itu membuktikan betapa istimewanya lelaki tua itu. Oh tidak, aku hanya seorang hamba. Mengapa Tuan Putra Mahkota datang ke Law Hall? Orang tua itu masih berlutut di tanah. Dia tidak mengangkat kepalanya. Jika tidak ada orang di sana, tidak ada yang akan percaya dia sedang berbicara dengan Bai Wanji. Aku menangkap xenogenik yang terlahir dewa, kata Bai Wanji sopan. Aku ingin menangkap dan mengontrolnya, tapi tubuhnya sangat aneh. Itu adalah setengah tumbuhan dan setengah daging. Ini adalah gabungan dua ekstrim. Tidak ada keterampilan yang mampu menggerakkan hatinya. Jadi, aku ingin menggunakan kekuatan hukum ekstrim Kings Overbearing Eye untuk menekan bentuk tubuhnya dan menggunakannya untuk diriku sendiri. Petik 2. Tahukah kamu, Extreme Kings Overbearing Eye adalah batu dasar King's Kingdom. Tidakkah menurutmu tidak pantas membuat kita rentan dengan menggunakannya untuk tugas sekecil itu? Suara lelaki tua itu telah kembali, tetapi dia masih berlutut di depan patung itu tidak bergerak. Bai Wanji tidak berani menyinggung orang tua itu. Dia dengan sopan berkata, Old Iron, jika ini hanya untuk menjinakkan xenogenik, aku tidak akan berani merepotkanmu. Tapi xenogenik ini sangat aneh dan kunci untuk mengendalikan ruang xenogenik khusus. Dengan ini, aku bisa mengontrol ruang xenogenik itu. Ruang xenogenik itu sangat penting bagiku. Itu penting, dan itu bisa menentukan masa depanku sebagai dewa sejati. Oleh karena itu, aku berharap Old Iron dapat membantu aku. Petik 2. Orang tua itu tidak bergerak atau berbicara. Meskipun Bai Wanji kuat, hatinya sedikit tertekan. Jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan pergi ke sana. Setelah beberapa saat, suara lelaki tua itu kembali. Letakkan di sisi kiri timbangan hukum. Bai Wanji tiba-tiba merasa senang. Dia dengan cepat mengambil Hansen dan menempatkannya pada timbangan yang dipegang patung leluhur kedua. Hansen merasa tidak enak. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Extreme Kings Overbearing Eye. Setelah Bai Wanji melepaskannya, dia mencoba berjuang dan kabur. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Sepertinya kekuatan menakutkan telah mengikatnya dan mengikatnya ke pelat kiri timbangan. Hansen mengira timbangan itu hanya hiasan. Dia tidak mengira timbangan itu benar-benar akan berhasil. Setelah dia ditempatkan di piring kiri, bobotnya menurunkan timbangan. Saat pelat kiri timbangan turun, mata leluhur kedua mulai cerah. Cahaya hitam dan putih keluar darinya. Cahaya putih melesat ke arah pelat kiri timbangan sementara cahaya hitam melesat ke pelat kanan timbangan. Cahaya putih turun ke tubuh Hansen. Dia merasa seolah-olah kekuatan aneh telah menyerang tubuhnya. Rasanya sangat aneh. Sepertinya dia sedang dipindai atau sinar X sedang memeriksa tubuhnya. Hansen merasa bahwa sinar X tidak digunakan untuk memeriksa tulangnya. Mereka sedang memeriksa gennya. Saat cahaya putih memindai tubuh Hansen, cahaya hitam di sisi kanan menerangi pelat kanan timbangan. Ini menghasilkan penyeimbang hitam. Penyeimbang memiliki angka yang terus berubah. Itu dimulai dari 1 dan terus naik. Apa yang sedang terjadi? Hansen tidak merasa tubuhnya rusak, tetapi perasaan aneh ini membuatnya gelisah. Dia tidak tahu apa yang tersirat dari angka-angka itu. Orang tua itu adalah hamba yang berlutut di depan patung, jadi dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Bai Wanji terus menatap penyeimbang hitam, yang sedang membangun di pelat kanan timbangan. Meskipun Extreme King dimulai oleh Alpha, inti peradaban dibangun oleh leluhur kedua. Mudah untuk memulai bisnis, tetapi mempertahankannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Nenek moyang kedua menjaga inti dari apa yang Alpha telah ciptakan dan membangun peradaban dan aturan hukum untuk menegakkan dan menopang Extreme King. Hal itu membuat Extreme King terus berjalan selama miliaran tahun. Itu telah mengumpulkan cukup banyak sejarah. Legenda mengklaim bahwa leluhur kedua sangat keras dan dingin. Dia memperlakukan semua anggota keluarga dengan sama. Ia bahkan mengeksekusi putranya yang telah melanggar hukum. Extreme Kings Overbearing Eye adalah persenjataan genonya. Itu memiliki kekuatan aneh di dalamnya yang disebut Sin. Itu menilai apakah makhluk itu bersalah atau tidak. Jika makhluk itu sangat berdosa, kekuatan Extreme Kings Overbearing Eye akan tumbuh. Nenek moyang kedua menilai elit kupu-kupu yang berdosa ketika dia baru saja menjadi dewa primitif. Dengan satu pukulan, itu membunuh elit kupu-kupu, bahkan tidak menyisakan kesempatan. Begitulah cara Extreme Kings Overbearing Eye mulai menjadi terkenal. Itu telah menjadi salah satu persenjataan geno paling kuat. Itu berada di 10 besar di alam semesta geno. Dengan kekuatan alfa kedua, semua makhluk percaya dia bisa menggunakan Extreme Kings Overbearing Eye untuk memasuki aula geno dan mungkin menjadi roh dewa. Siapa yang menyangka bahwa leluhur kedua akan memaksa persenjataan genonya, Extreme Kings Overbearing Eye, keluar dan menyerahkannya kepada Extreme King. Dengan melakukan itu, dia kehilangan hak untuk memasuki aula geno. Salah satu legenda mengklaim bahwa Extreme Kings Overbearing Eye, meskipun sangat kuat, tidak bekerja pada makhluk yang tidak memiliki dosa. Tidak ada yang pernah mengetahui bagaimana Extreme Kings Overbearing Eye menentukan bagaimana seseorang bisa berdosa. Ketika leluhur kedua masih hidup, tidak ada faksi yang berani menyerang King's Kingdom. Alpha kedua menetapkan fondasi Extreme King, yang membuat mereka terus berjalan selama miliaran tahun. Sekarang, Hansen dikurung oleh Extreme Kings Overbearing Eye. Penyeimbang di sisi kanan terus meningkat. Semakin tinggi angkanya, semakin banyak dosa yang telah dilakukan Hansen. Ketika jumlah penyeimbang sama dengan jumlah dosa Hansen, timbangan akan diseimbangkan lagi. Pada saat itu, Extreme Kings Overbearing Eye dapat menilai Hansen. Angka penyeimbang adalah 30, tapi pelat kiri timbangan yang menampilkan Hansen masih semakin rendah.
Itu tidak menyeimbangkan. Melihat jumlah penyeimbang dengan cepat meningkat, wajah Bai Wanji tampak aneh. Ini sudah lebih dari 100, dan timbangan masih mencoba menemukan keseimbangan. Itu tidak akan kembali. Apa yang telah dilakukan Xenogenik ini sehingga dianggap begitu berdosa? Petik 2. Bab 2802 Pengadilan. Di masa lalu, ketika Extreme Kings Overbearing Eye menghakimi seseorang dan angka 50 ditampilkan, hakim dianggap berdosa. Sekitar 80 orang telah melakukan kejahatan berat. Lebih dari 100 dianggap paling berdosa. Setelah meteran Hansen melewati 100 dan terus meningkat, timbangannya masih terus turun. Itu tidak akan kembali. Rupanya, penyeimbang itu tidak mampu mengimbangi kejahatan yang telah dilakukannya. Menghancurkan seluruh ras hanya dapat menyebabkan penyeimbang 100, jadi apa yang dilakukan orang ini? Bai Wanji mengerutkan kening saat dia mengintip ke penyeimbang di sebelah kanan. Jumlah dalam timbangan sekarang lebih dari 200. Jenis dosa ini disediakan untuk penjahat terbesar di seluruh alam semesta. Jumlah penyeimbang meningkat dengan cepat. Itu membuat hati Bai Wanji mulai bergetar. Tak lama kemudian, jumlahnya sudah lebih dari 500. Angka seperti itu harus menjadikannya orang paling jahat di alam semesta. Tidak ada orang lain yang pernah mencapai angka seperti itu. Penyeimbang masih meningkat. Plat kiri, tempat Hansen berada, masih tenggelam. Itu menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Wanji kaget. Meskipun Extreme Kings Overbearing Eye tidak akan membunuh sesuatu, itu menekan si pendosa. Di bawah beban dosa sebesar ini, tubuh orang tersebut seharusnya sudah dihancurkan dan dihancurkan sekarang. Orang tua yang sedang berlutut di lantai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang Hansen pada timbangan. Ekspresinya mulai terlihat aneh. Old Iron, bisakah kamu menghentikan persidangan? Bai Wanji bertanya. Ketika ujian yang sebenarnya datang, aku khawatir jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu menahan kekuatan pengadilan. Itu akan menghancurkan tubuhnya. Petik 2. Oke, tapi Extreme Kings Overbearing Eye tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, kata lelaki tua itu dengan dingin. Itu tidak akan dikendalikan oleh siapapun. Bahkan jika dia sangat berdosa, dia tidak akan dibunuh. Dia hanya akan ditekan. Petik 2. Ketika lelaki tua itu mengatakan itu, Bai Wanji tidak berkata apa-apa lagi. Dia terus mengamati peningkatan jumlah penyeimbang. Setiap kali angkanya melonjak, itu membuat jantung Bai Wanji berdebar kencang. Jumlah penyeimbang melonjak lebih dari 1000. Wajah lelaki tua itu berubah. Ketika leluhur kedua telah membunuh elit kupu-kupu, dosa elit kupu-kupu itu hanya 1000 sampai 2000. Itulah penjahat dari generasi itu. Sulit untuk menemukan yang seperti itu belakangan ini. Orang tua itu memandang Bai Wanji dan bertanya, apakah itu benar-benar seperti yang kamu gambarkan? Apakah ini Xenogenik dari Space Garden? Dia terkejut dengan tingkat kejahatan ini. Aku meminta Holy Pirate untuk menangkapnya dari Space Garden, jadi aku kira dia benar, jawab Bai Wanji. Holy Pirate bukanlah orang yang melanggar kata-katanya. Jika dia menyetujui tugas itu, ini harus menjadi target yang benar. Tetapi jika ini adalah putra Space Garden, mengapa dia dianggap begitu jahat? Orang tua itu mengangkat kepalanya saat dia berbicara. Dia melihat tubuh Hansen dirantai seperti tahanan. Mata lelaki tua itu tampak agak ungu. Dia memandang Hansen, yang ada di timbangan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh. Aneh sekali. Aku tidak bisa melihat melalui tubuhnya. Apakah dua benda ekstrim sekuat itu? Petik 2. Hati Bai Wanji melonjak. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tuan White berkata bahwa Xenogenik ini bukan hanya putra dari Space Garden. Mereka bilang dia sangat berbakat. Ada sesuatu yang istimewa yang memberinya tubuh ini. Pada satu titik, Space Garden dipenuhi cahaya hijau. Pada saat yang sama, roh dewa terbunuh dan Aula Geno muncul. Apakah keajaiban itu terkait dengan roh dewa yang terbunuh? Apakah roh dewa yang membunuh Space Garden itu sendiri? Apakah Space Garden menyerap kepribadian dewa dan menciptakan Xenogenik khusus? Saat Bai Wanji berbicara, keyakinannya pada kemungkinan seperti itu menjadi lebih nyata. Jantungnya berdebar lebih cepat. Jika keadaan benar-benar seperti itu, aku hanya perlu menjinakkan anak ini. Aku bisa menggunakan kekuatannya untuk menekan Space Garden dan mendapatkan kepribadian dewa. Kalau begitu, aku akan dijadikan roh dewa. Pikirnya, Bai Wanji mulai berpikir bahwa ini benar-benar kesempatan besar. Dengan dosa sebanyak ini, aku yakin dia pasti telah membunuh dewa. Bai Wanji bisa melihat angka penyeimbang yang terus meningkat. Itu membuatnya menaruh lebih banyak perhatian pada apa yang telah dia prediksi. 2000, 3000, jumlah penyeimbang telah melanggar batas. Bahkan lelaki tua itu pun terlihat terkejut. Dia belum pernah melihat dosa makhluk setinggi ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Xenogenik ini, dia memang tampak agak aneh. Haruskah kita menghentikan persidangannya? Orang tua itu memandang Bai Wanji saat dia berbicara. Dengan dosa yang begitu besar, bahkan dia tidak tahu jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Biasanya, tidak ada yang mengendalikan ekstrim K8 Ens Overbearing Eye, dan itu tidak akan membunuh siapapun. Untuk dosa sebanyak ini, pencobaan akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Ada kemungkinan bahwa Xenogenik ini akan hancur. Mereka tidak yakin apakah perhitungan dosanya akan berhenti dan pencobaannya akan dimulai. Jika uji coba tidak memiliki kekuatan yang cukup dan dilakukan untuk kedua kalinya, mereka harus menunggu sebulan sampai Extreme Kings Overbearing Eye dapat digunakan lagi. Memikirkan Space Garden dan memiliki kepribadian dewa di sana menunggunya, dia tidak bisa memegang kudanya.
Old Iron, kupikir kau berkata jika tidak ada yang mengontrol Extreme Kings Overbearing Eye, itu tidak akan membunuh siapapun, kata Bai Wanji. Ya, begitulah seharusnya cara kerjanya. Benar-benar seperti itu. Di masa lalu, tidak pernah ada makhluk berdosa ini. Old Iron tidak terus berbicara. Jika memang seperti itu, mari kita tunggu lebih lama lagi. Bai Wanji terdiam. 4.000, 5.000, 6.000, meteran dosa meningkatkan kecepatannya. Itu membuat wajah lelaki tua itu berubah. Dia belum pernah mendengar tentang makhluk yang begitu berdosa sebelumnya. Hati Bai Wanji bergetar. Dia berkata kepada orang tua itu, Old Iron, ayo kita akhiri ini dan pergi ke persidangan. Aku takut jika ini terus berlanjut, tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan cobaan. Petik 2. Orang tua itu mengangguk. Dia berdiri dan berencana berjalan ke timbangan. Pang! Rantai di sisi kiri, yang menghubungkan pelat ke timbangan, tiba-tiba putus. Sisi kiri patah, dan sisi kanan jatuh. Itu berarti timbangan yang mewakili keadilan tiba-tiba rusak. Cahaya hitam dan putih yang keluar dari mata patung itu masih terus menyala. Itu membuat Hansen tetap di udara. Sisi lain dari timbangan hitam juga melayang di udara. Jumlahnya terus bertambah, dan bertambah lebih cepat dari sebelumnya. Di tengah keterkejutan mereka, lelaki tua dan Bai Wanji melihat skor dosa Hansen melewati angka 10.000. Ketika angka dosa timbangan mencapai 10.000, itu berhenti meningkat. Cahaya hitam dan putih dari Extreme Kings Overbearing Eye masih belum berhenti. Tidak ada tanda-tanda pengadilan sedang berlangsung. Itu masih bersinar di Hansen. Orang tua itu kaget. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu mengapa meteran dosa berhenti. Selain itu, tidak ada uji coba. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini berarti dosa makhluk itu tidak dapat diukur lebih dari ini? Tapi Extreme Kings Overbearing Eye hanya bisa menampilkan paling banyak 10.000. Orang tua dan Bai Wanji memiliki pemikiran yang sama tentang kemungkinan ini. Pang! Tiba-tiba, patung leluhur kedua yang memegang Extreme Kings Overbearing Eye bersinar. Mata patung itu meledak keluar dari rongganya. Bab 2803 perubahan mata orang tua itu dan Bai Wanji terkejut. Mata sombong Raja Ekstrim adalah barang yang sangat penting bagi Raja Ekstrim. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan sangat mempengaruhi Raja Ekstrim. Pang! Bola mata hitam dan putih keluar dari rongganya. Mereka masing-masing seukuran bola sepak. Setengah dari masing-masing berwarna putih dan setengah dari masing-masing berkulit hitam. Mereka membawa cahaya hitam dan putih yang bersinar dengan liar. Orang tua itu kaget. Tubuhnya meledak dengan nyala api perak yang keluar dari dirinya seperti tsunami. Dia harus menjadi iblis yang mengaum untuk menekan bola mata hitam dan putih. Setelah sedikit sentuhan, kekuatan lelaki tua itu lenyap. Kekuatan iblis orang tua itu terhapus menjadi tidak lebih dari debu. The Extreme Kings Overbearing Eye berada tepat di depan Hansen. Tubuh Hansen dibebaskan. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, mata sombong Raja Ekstrim masuk ke mata kirinya. Orang tidak bisa membayangkan pemandangan seperti apa ini. Bola seukuran bola masuk ke mata kiri Hansen. Matanya cukup besar dibandingkan manusia, tapi tidak sebesar bola kaki. Melihat cahaya hitam dan putih meledak, mata sombong Raja Ekstrim masuk ke mata Hansen. Itu membuat matanya terlihat seperti meletus seperti gunung berapi. Ini melepaskan api hitam dan putih. Di bawah rasa sakit yang luar biasa itu, Hansen tidak bisa menahan matanya. Tangannya tidak dapat mencegah cahaya hitam dan putih meledak. Bai Wanji dan orang tua itu kaget. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya berdiri di tempat mereka berada. Mereka memandang Hansen di udara. Dia hanya menangkupkan tangannya. Cahaya hitam dan putih melonjak keluar dari celah di jari-jarinya. Itu mengubah segala sesuatu di sekitar mereka menjadi hitam dan putih. Itu seperti komik tanpa warna. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh kerajaan raja berguncang sedikit seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Oh tidak, wajah Bai Wanji berubah menjadi hijau. Dia tampak murung. Dia hampir meneteskan air mata. Rupanya, sesuatu telah berubah dengan mata sombong Raja Ekstrim. Ada masalah dengan sistem pertahanan kerajaan raja. Sebelum Bai Wanji dapat memikirkan sesuatu yang lebih, dia melihat beberapa orang mendarat di dekatnya. Semua tubuh mereka memiliki kehadiran yang menakutkan. Salah satunya adalah Raja-Raja Ekstrim. Bai King memandang Hansen, yang melayang di udara dengan mata kirinya memuntahkan api hitam dan putih. Dia memandang orang tua itu dan bertanya, "Besi tua, apa yang terjadi?" "Tuanku," orang tua itu akan mengatakan sesuatu, tapi Bai Wanji menyela. "Ayah, itu salahku." Bai Wanji berlutut di hadapannya dan menjelaskan apa yang terjadi. "Pergi dan panggil Tuan White." Setelah Bai King mendengar ini, dia tidak menyalahkan Bai Wanji. Dia hanya berbicara kepada elit Raja Ekstrim. Elit Ekstrim King mengangguk dan dengan cepat menghilang. Sesaat kemudian, tubuhnya muncul kembali. Dia membawa Mr. White bersamanya. "Bai, salam, tuanku." Tuan Putih membungkuk ke Bai King. "Tuan White, dapatkah kamu menjelaskan apa yang terjadi di sini?" Bai King memandang Mr. White. Dia terdengar lembut, tapi ada tekanan tak terhindarkan yang tersembunyi di dalamnya yang sulit dijelaskan. Jika dia meminta seorang pria dengan tingkat kemauan rendah, bahkan jika pria itu tidak melakukan kesalahan, dia diharapkan untuk bersujud kepada Bai King. Tuan Putih memandang Hansen, yang melayang di udara. Dia memiliki senyum ironis di wajahnya. Dia membungkuk pada Bai King dan berkata, "Ini salahku. Tolong hukum aku." Petik 2.
Mengapa kamu mengatakan itu? Bai Qing dengan santai bertanya tanpa bergerak. Aku memberitahu Tuan Putra Mahkota bahwa mata sombong Raja Ekstrim dapat mematahkan dua tubuh ekstrim xenogenik ini, kata Tuan White sambil tersenyum masam. Aku tidak menyangka xenogenik ini akan mampu menarik mata sombong Raja Ekstrim. Ini salahku. Petik 2. Oh, bagaimana caramu memberitahu Putra Mahkota? Bai Qing bertanya. Tuan White menjelaskan apa yang dia katakan padanya. Dia menghela nafas dan berkata, itu adalah kesalahanku. Kamu bisa menghukum aku sebagai gantinya. Petik 2. Bai Qing mengabaikan Mr. White. Dia memandang Bai Wanji, yang sedang berlutut. Apakah Pak White berbohong dalam ceritanya? Tidak, kata Bai Wanji pelan dengan kepala menunduk. Seluruh tubuhnya gemetar. Kalau sudah seperti itu saat ketahuan betapa anehnya Sin Meterwa berperilaku, mengapa kamu tidak menghentikannya? Bai Qing bertanya. Aku, Bai Wanji tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Pak White telah memperingatkannya berkali-kali bahwa dia tidak boleh terburu-buru, tetapi yang bisa dia pikirkan hanyalah taman luar angkasa dan kepribadian dewa. Dia tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan padanya. Dia tahu jika dia tidak menjelaskan ini, dia akan melakukan kejahatan serius. Dia bahkan mungkin kehilangan kursi putra mahkotanya. Ayah, ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu secara pribadi. Bai Wanji mengertakkan gigi saat berbicara. Katakan, Bai Qing tidak bergerak, tetapi ada semacam kekuatan tak terlihat yang menyebar yang menyaring segala sesuatu di sekitarnya. Bai Wanji tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semuanya tentang Han Sen dan pemikirannya tentang itu. Apakah itu benar-benar terjadi? Ketika Bai Qing mendengarnya, dia menatap Han Sen, yang masih di udara, dengan kaget. Jelas, kepribadian dewa itu sangat mengejutkannya. Aku memang bodoh. Aku terlalu rakus. Bai Wanji menundukkan kepalanya saat berbicara. Jika kamu tidak ambisius dan seseorang tidak tegas, kamu tidak akan menjadi anak aku. Bai Qing mengubah nadanya, tapi caramu melakukan banyak hal masih belum matang. Sebelum Bai Qing selesai, mereka tiba-tiba mendengar suara. Patong, mereka melihat Han Sen jatuh dari udara. Dia jatuh ke lantai aula. Mata kirinya tidak lagi memiliki api hitam dan putih di dalamnya, tapi dia tidak sepenuhnya seperti biasanya. Mata kirinya tampak biasa saja. Ada bola mata putih dengan pupil hitam. Dibandingkan dengan mata lainnya, mata ini tidak memiliki lapisan. Bola mata putih dan pupil hitam benar-benar berbeda. Warnanya putih seperti salju dan hitam seperti tinta. Itu tidak terlihat hidup, itu seperti mata yang tidak bernyawa. Tuhanku, akulah yang tidak memperhatikan dengan cermat dan membuat mata sombong Raja Ekstrim mengalami kecelakaan ini. Lelaki tua itu meminta maaf. Tolong hukum aku. Bai Qing melambaikan tangannya untuk menghentikan orang tua itu berbicara. Tidak perlu melakukan ini, besi tua. Kamu telah menjaga balai hukum Raja Ekstrim untuk waktu yang lama. Kamu selalu baik kepada kami. Ini bukan salahmu, jadi jangan salahkan dirimu. Petik 2. Bai Qing memandang Han Sen dan berjalan ke arahnya. Han Sen merasa tidak enak. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesuatu yang sebesar ini telah terjadi. Bahkan Bai Qing telah datang. Han Sen merasa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi padanya. Saat dia melihat Bai Qing mendekatinya, Han Sen sangat murung. Dia berpikir, sepertinya aku akan mengalami sesuatu yang buruk terjadi pada aku apapun yang terjadi. Aku mungkin juga menyerang lebih dulu. Setelah memikirkan itu, Han Sen bangkit dari lantai. Dia menegakkan tubuhnya dan membusungkan dadanya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Bai Qing. Dia tidak akan sujud. 2804 Yuan Yu. Little Kid, apakah kamu ingin menjadi seperti dia, mengambil apapun yang kamu inginkan dan menipu siapapun yang kamu inginkan? Bai Qing berjalan di depan Han Sen dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia menepuk kepala Han Sen, tersenyum, dan menunjuk ke Bai Wanji. Han Sen membeku saat dia melihat ke arah Bai Qing. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jika kamu mengikutiku, kamu bisa menggertak orang tanpa penyesalan, kata Bai Qing sambil memimpin Han Sen keluar. Tidak ada yang akan bermimpi menindasmu juga. Hanya kamu yang bisa menipu orang. Tidak ada yang akan menipu kamu. Semua elit Extreme King memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Bai Qing. Hati raja tidak pernah menjadi sesuatu yang dapat mereka ukur secara akurat. Selain itu, ini adalah raja yang hampir menaklukkan seluruh alam semesta. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya melihat Bai Qing yang memegang tangan Han Sen, mengantarnya keluar dari Law Hall. Han Sen juga terkejut. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Pikiran Bai Qing secara mengejutkan berbeda dari apa yang diharapkan. Itu membuat Han Sen tidak bisa bertindak. Han Sen mengira dia akan mati, tapi dia tidak mati. Sebaliknya, Bai Qing membawanya ke istana. Wanita cantik di sana menyembuhkan lukanya, dan dia meminta pelayan membawakannya pakaian bagus. Dia diizinkan makan apapun yang dia suka. Itu membuat Han Sen merasa seperti sedang bermimpi. Dia belum pernah menerima perawatan semacam ini sebelumnya, jadi sepertinya tidak nyata. Di istana sebesar itu, selain Bai Qing, ada banyak wanita di mana-mana. Han Sen adalah pria kedua di tempat itu. Tidak heran mengapa legenda mengklaim Bai Qing adalah tiran yang sangat terangsang. Ini masuk akal bagiku sekarang. Jangan katakan apa-apa selain melihat jumlah anak yang dia miliki dan jumlah wanita cantik yang tak terbatas di istananya, cukup jelas dia adalah pria yang bersemangat. Han Sen dengan nyaman berbaring di kursi.
Seorang wanita dari ras Feather ada di sampingnya. Dia mengiris buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggigit buah itu. Rasanya luar biasa. Terasa hangat di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia sedang makan buah hidup. Semua pori-porinya begitu nyaman sehingga mereka mengerang senang. Saat dia melahap makanan itu, Hansen berpikir, bahkan makanan yang aku makan adalah buah xenogenik kelas tinggi yang biasa. Yang acak dapat membawa Baron ke Viscount. Mereka sangat kaya. Dia tinggal di sana selama 15 hari. Jika dia mengatakan dia menginginkan sesuatu, dia mendapatkannya. Tidak ada yang mengawasinya juga. Jika dia mau, dia bisa mengunjungi sudut manapun di istana sesuka hatinya. Sepanjang waktunya di sana, dia tidak melihat Bai Qing. Sepertinya Bai Qing membawanya ke sana dan baru saja melupakannya. Sementara dia berpikir, Bai Qing, yang mengenakan pakaian hijau memasuki taman. Dia tersenyum pada Hansen dan bertanya, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai tentang tempat itu, yang harus kamu lakukan hanyalah memberi tahu aku. Petik 2. Tuan Bai Qing, kamu harus memberitahu aku dengan jujur. Apa yang kamu inginkan? Hansen tidak akan dibeli dengan barang-barang mewah. Dia tahu Bai Qing tidak memperlakukannya seperti ini karena kebaikan hatinya. Dia tahu dia pasti punya rencana. Bai Qing melambaikan tangannya. Para pelayan dan petugas wanita semuanya meninggalkan taman. Bai Qing duduk di kursi batu di sebelah Hansen. Dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan berkata, aku tidak punya pilihan. Kamu dikombinasikan dengan Extreme Kings Overbearing Eye milikku. Tanpa persenjataan Geno ini, sistem pertahanan King's Kingdom bisa dibilang palsu. Oleh karena itu, aku membutuhkan bantuan kamu. Petik 2. Hansen memandang Bai Qing dengan aneh. Tiran legenda ini berbicara dengan kesopanan yang mengejutkan. Hansen tidak mengharapkan itu. Dari 3 ras tertinggi teratas, Ancient God tidak memiliki ambisi untuk mengendalikan seluruh alam semesta. Very High tidak mau repot-repot melakukannya. Jadi, Extreme King lebih seperti pemimpin alam semesta. Untuk raja seperti itu, jika dia mengendalikan kehidupan Hansen, bahkan jika Hansen berada 1 miliar tahun cahaya jauhnya, dan ingin dia mati, Hansen akan mati. Sekarang, Bai Qing seperti seorang pria parubaya yang sedih berbicara tentang masalahnya dengannya. Jika mereka tidak ada di istananya, Hansen akan bertanya-tanya apakah dia adalah Raja Extreme King. Jangan lihat aku seperti itu, kata Bai Qing dengan rendah hati. Aku hanyalah orang biasa di alam semesta ini. Aku tidak seperti dewa di tempat tinggi mereka. Sekarang, aku punya 2 pilihan. Salah satunya adalah membunuh kamu dan mengambil Extreme King's Overbearing Eye kamu. Melakukan itu akan baik-baik saja. Sistem pertahanan Extreme King akan kembali normal. Petik 2. Hansen merasa kedinginan. Bai Qing tersenyum dan berkata, tapi aku tidak berencana melakukannya. Perkembangan ras seperti melawan air dengan perahu. Jika kamu tidak maju, kamu akan kembali. Extreme King berada di puncak alam semesta, tetapi kami tidak meningkat dalam waktu yang lama. Jika ada kesempatan bagi kami untuk berkembang, aku bersedia mencoba. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk mengambil jalan lain. Jika kamu bersedia membantu aku, ras kita akan meningkat. Meskipun kemungkinannya kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Petik 2. Hansen mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu ingin aku pergi ke Space Garden bersamamu? Bai Qing tertawa dan berkata, kamu meremehkan dirimu sendiri. Kepribadian dewa adalah hal yang langka, tetapi aku tidak mempedulikannya. Aku mau kamu. Nada suara Bai Qing sangat tenang, tapi dia memberikan perasaan menatap dunia. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Aku, Hansen tidak mengerti apa yang coba dikatakan Bai Qing padanya. Ya, itu kamu. Jika kamu benar-benar orang yang membunuh dewa di Space Garden, itu berarti kamu setengah dewa. Sekarang setelah kamu menggabungkan dengan Extreme Kings Overbearing Eye leluhurku, aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi satu-satunya muridku. Kamu dapat menerima lebih banyak manfaat daripada anakku sendiri. Aku akan mengangkatmu ke kelas dewa sejati. Semua yang dikatakan Bai Qing sangat mengejutkan. Bahkan ketika Hansen mendengarnya, jantungnya tidak bisa berhenti berdebar kencang. Mengapa ini menguntungkan kamu? Hansen memandang Bai Qing dengan aneh. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Bai Qing bersedia membantu xenogenik orang luar. Aku memiliki kentunganku sendiri, kata Bai Qing dengan dingin. Anggap saja aku membantumu. Apakah kamu bersedia menerima bantuanku atau tidak? Petik 2. Apakah aku punya pilihan? Hansen bertanya sambil tersenyum. Bai Qing tersenyum dan berkata, aku tidak suka memaksa orang. Ini pasti sesuatu yang ingin kamu lakukan. Jika kamu tidak ingin melakukan ini, kamu harus mati. Aku tidak akan memaksamu. Setidaknya, aku akan memberikan kematian cepat dan mengambil kembali Extreme King's Overbearing Eye aku. Aku juga akan memberimu pemakaman yang besar. Petik 2. Aku ingin hidup, kata Hansen dengan senyum masam. Jika kamu bersedia, persiapkan diri kamu untuk beberapa hari ke depan. Aku belum pernah memiliki siswa sebelumnya, jadi aku berharap kamu tidak hanya menjadi yang pertama tetapi juga yang terakhir. Kita harus mengadakan upacara besar. Aku ingin seluruh alam semesta mengetahui bahwa kamu adalah muridku. Benar, siapa namamu? Jika kamu tidak memiliki nama, aku dapat memberi kamu nama. Kamu juga akan memiliki nama belakangku. Petik 2. Astaga, kata Hansen dengan cepat. Dia tidak menginginkan nama belakang Bai Qing. Bayi suci adalah nama yang diberikan Hansen kepada anak berjubah merah itu.
Jika dia masih menggunakan identitas bayi suci, dia mungkin juga menggunakan namanya. Bayi suci, itu nama yang bagus, kata Bai King sambil menyipitkan matanya. Mulai sekarang, bayi suci adalah murid Bai King. Kamu adalah satu-satunya muridnya. Petik 2. Bab 2805 Murid Bai King. Bai King telah mengambil xenogenik luar untuk seorang siswa. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta. Setelah mendengar berita itu, para elit terkejut. Sebagian besar orang biasa mengira Bai King pasti sudah gila. Hanya orang-orang menakutkan yang bisa memahami apa yang akan dilakukan Bai King. Tapi xenogenik itu tidak memiliki sejarah atau kemasyhuran. Hanya diketahui bahwa dia dipanggil bayi suci. Itu adalah seorang anak yang tampak berusia sekitar 5-6 tahun. Selain itu, tidak ada yang tahu banyak tentang dia. Tidak ada yang tahu ras spesifiknya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Banyak elit yang diundang oleh Bai King untuk datang dan mengikuti upacara guru. Orang-orang yang pergi sangat ingin belajar sebanyak mungkin tentang xenogenik bayi suci. Mereka tidak dapat menentukan level atau tubuhnya, yang bahkan lebih mengejutkan mereka. Hansen mengira Bai King hanya ingin membawanya sebagai siswa untuk menjebaknya dengan Extreme King dan mengambil Subject Garden. Setelah ikatan guru dan siswa dibuat resmi, Bai King tidak lagi menyebutkan Space Garden. Dia juga tidak menghentikan Hansen pergi kemanapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia ingin meninggalkan kerajaan Extreme King, Bai King tidak akan menghentikannya. Meskipun tidak jauh dari pintu Extreme King, Hansen sedang memikirkan apakah dia harus pergi atau tidak. Dia melihat Tuan White terbang. Tuan White. Extreme King bukanlah tempat yang buruk, kata Tuan White. Mungkin kamu harus tinggal sebentar. Apa kamu tahu aku ingin pergi? Hansen tidak tahu apakah Tuan White tahu siapa dia. Tuan White tersenyum. Jika aku tidak tahu, mengapa aku mengirim kamu ke Law Hall? Jadi, tahukah kamu siapa aku dulu? Hansen membeku. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Tuan White dengan sengaja mengirimnya ke Law Hall. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan bergabung dengan Extreme Kings Over Bearingai? Hansen bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu, kata Tuan White sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya menghitung. Meskipun roda nasib berubah selamanya, itu adalah masa depan yang tidak pasti yang bisa aku prediksi. Tetapi selalu ada aturan untuk membantu kamu menghindari bahaya. Sejauh yang bisa aku katakan, pergi ke sana akan memberi kamu lebih banyak kekuatan hidup dan memberikan hasil yang lebih baik. Aku pikir itu layak untuk memacu kamu untuk mencobanya. Petik 2. Tuan, kamu adalah orang yang sangat berani. Bagaimana jika aku tidak dapat bergabung dengan Extreme Kings Over Bearingai? Hansen ingin tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Tuan White tersenyum dan berkata, di dunia ini, tidak ada yang mutlak. Jika aku tidak memiliki solusi mutlak, maka memilih salah satu dengan hasil paling mungkin biasanya adalah apa yang harus kamu pilih. Jika kamu pernah menjadi tidak beruntung dan sesuatu yang buruk menimpa kamu, itu memang seharusnya terjadi. Itu adalah bagian dari desain kehidupan. Petik 2. Hansen tahu apa yang dikatakan Tuan White masuk akal, tapi itu masih agak menakutkan. Untung saja prediksi kamu tidak terlalu buruk. Jadi, apakah membuatku tetap berada di Extreme King sebagai bagian dari prediksi kamu? Petik 2. Itu bukanlah sesuatu yang perlu diprediksi, kata Tuan White. Bai King telah menerimamu, seorang xenogenik luar, sebagai murid. Itu adalah hak istimewa yang luar biasa. Sekarang, di alam semesta ini, banyak makhluk menakutkan yang mengawasi kamu. Mereka ingin tahu mengapa Bai King ingin menerima kamu sebagai murid. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu di Extreme King. Itu sudah pasti. Jika kamu meninggalkan Extreme King, aku yakin banyak orang akan ingin menculik kamu dan membawa kamu untuk penelitian keji mereka sendiri. Petik 2. Bai King sangat manipulatif. Dia ingin mengikatku seperti boneka untuk kapal yang merupakan Extreme King. Hansen akhirnya mengerti. Kamu meremehkan Bai King, kata Tuan White. Jika hanya itu trik yang bisa dia lakukan, dia tidak akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas Extreme King. Extreme King tidak akan menjadi seperti sekarang ini, kedengarannya seperti satu pon, jika hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia pasti punya rencana yang lebih besar. Untuk saat ini, kamu dan aku tidak dapat melihatnya. Petik 2. Jadi, menurut apa yang kamu katakan padaku, aku harus rela menjebak diriku di sini, kata Hansen dengan cemberut. Duduk saja dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan White juga tidak punya ide yang lebih baik. Hansen telah memikirkan banyak hal untuk sementara waktu. Dia sekarang percaya bahwa Tuan White kemungkinan besar benar. Jika Bai King tidak memiliki rencana untuk melakukan hal yang tidak senonoh padanya, tinggal dengan Extreme King itu sepertinya ide yang bagus. Bolehkah aku bertanya, bagaimana tubuh kamu menjadi seperti ini? Tuan White bertanya tentang inti dari masalah Hansen. Hansen ingin bertanya pada Tuan White tentang itu juga. Dia menjelaskan apa yang terjadi ketika dia menjadi kelas transmutasi. Setelah Tuan White mendengarkan ceritanya dan meskipun untuk beberapa saat, dia berkata, jika kamu dapat mempraktikkan 4 seni Geno ke kelas dewa, itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Jika aku telah menebaknya dengan benar, naik level kamu baik-baik saja. Di sini normal. Petik 2. Jika itu normal, bagaimana mungkin aku tidak menggunakan kekuatanku? Hansen bertanya. Tahukah kamu mengapa kelas dewa dibagi menjadi primitif, transmutasi, larva, kupu-kupu, dan dewa sejati? Tuan White bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu, kata Hansen sambil menggelengkan kepala.
Sebenarnya, seluruh proses adalah tentang kelahiran dewa sejati, kata Tuan White. Putra dewa sejati akan lahir saat mereka menjadi kupu-kupu. Sebelumnya, mereka seperti prototipe. Tubuh belum berkembang, jadi mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Di alam semesta ini, sangat jarang seseorang menjadi dewa sejati. Itu sebagian besar tergantung pada latihan sesudahnya, tetapi kemajuan ini mensimulasikan proses menjadi dewa sejati. Itu sebabnya ada 5 kelas. Jika aku telah menebak dengan benar, ketika kamu menjadi dewa dan keempat gen kamu menjadi satu, itu berarti tubuh kamu akan mengambil bentuk dan penampilan yang berbeda. Itu mengambil status yang mirip dengan dewa sejati yang lahir. Jadi, ketika kamu menjadi kelas transmutasi, itu berarti janin kamu masih tumbuh. Mungkin saat kamu mencapai kelas larva atau kupu-kupu dan tubuh dewa kamu telah berkembang lebih banyak lagi, mungkin kamu bisa menggunakan kekuatan kamu. Petik 2. Tuan White berhenti sejenak dan berkata, itu bukanlah hal yang buruk. Gen primitif yang kita manusia miliki berasal dari kristalizer. Inti dari tubuh kita tidak bagus. Kamu dapat mengalami perkembangan kedua dengan menjadikan gen primitif kamu seperti dewa sejati yang terlahir, yang sangat baik untuk kamu. Petik 2. Aku harap begitu, jawab Hansen. Setelah mendengar Tuan White berbicara, dia merasa lebih baik. Tuan White dan Hansen bertukar beberapa informasi lagi. Hansen memutuskan untuk tetap bersama Extreme King untuk saat ini. Aku tidak ingin menjadi murid untuk apapun. Bukankah Bai King berkata dia akan memberiku sesuatu? Izinkan aku menanyakan beberapa gen xenogenik yang didewakan. Mungkin jika aku punya cukup, aku bisa menjadi kelas larva. Semoga aku bisa menjadi kupu-kupu. Setelah Hansen memikirkan ini, dia berjalan kembali ke istana. Istana adalah tempat yang serius. Bahkan putri dan putra raja tidak diizinkan masuk tanpa izin sebelumnya, tetapi Bai King memberikan perlakuan khusus kepada Hansen. Dia bisa memasuki istana kapanpun dia mau. Dengan perlakuan istimewa ini, membuat istri dan anak Bai King kesal. Tentu saja, tidak ada yang mengatakan apapun tentang itu. Orang lain menjadi lebih ingin tahu tentang Hansen. Mereka ingin tahu apa yang spesial tentang dia dan mengapa Bai King memanjakannya seperti itu. Bagaimanapun, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Hansen pergi ke ruang kerja Bai King, Bai Wanji ada di sana. Astaga, kamu di sini. Duduklah, kata Bai King dengan manis. Bahkan Bai Wanji, yang adalah seorang putra mahkota, harus berdiri. Hansen, bagaimanapun, disuruh duduk. Hansen membuka mulut singanya. Rajaku, apa kamu bilang aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan? Sekarang, aku membutuhkan gen xenogenik yang didewakan. Aku butuh 300 atau 400. Petik 2. Dia tidak berpikir Bai King akan memberinya sebanyak itu. Dia meminta jumlah yang konyol, tetapi itu setidaknya berarti dia akan menerima sebanyak mungkin. Tentu, anehnya, Bai King langsung setuju. Dia berpaling ke Bai Wanji dan berkata, Wanji, bawa bayi suci ke Istana 9 Pertahanan. Tempat itu akan menjadi miliknya sekarang. Petik 2. Ketika Bai Wanji mendengar itu, wajahnya berubah. Meski wajahnya berubah kembali dengan cepat, Hansen masih bisa melihat bahwa Bai Wanji sangat kesal. 2806 Istana 9 Pertahanan. Hansen mengikuti Bai Wanji keluar dari istana. Bai King telah meminta Bai Wanji untuk membawanya ke Nine Defense Palace, tapi dia tidak menjelaskan apa itu Nine Defense Palace. Saat dia berjalan di samping Bai Wanji, Hansen bertanya, Putra Mahkota, apa itu Nine Defense Palace? Aku tidak tahu, jawab Bai Wanji dingin. Hansen terkejut. Dengan cara berpikir Bai Wanji, bahkan jika ada sesuatu yang membuatnya kesal, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Ditambah, ini adalah sesuatu yang Bai King ingin dia lakukan. Bahkan jika dia tidak ingin melakukan apa yang diperintahkan, dia tidak akan membiarkan Hansen melihatnya. Sekarang, dia menunjukkan sedikit emosi. Itu berarti semua ini pasti benar-benar memicunya. Itu telah memicunya sampai pada titik di mana dia tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri. Hansen terus berjalan dan berpikir, tempat seperti apa Nine Defense Palace itu? Di tengah jalan, Bai Wanji tetap bersikap dingin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu agak menakutkan. Hansen tidak akan terus memprovokasinya. Dia mengikuti Bai Wanji ke Istana Ungu. Istana itu terbuat dari logam ungu. Hansen tidak tahu jenis logam apa itu. Hal yang aneh tentang istana itu adalah tidak ada jendela. Itu adalah istana besar, logam, ungu yang tampak sepanjang ribuan mil, namun tidak memiliki satu jendela pun. Hanya ada satu pintu masuk, dan itu ada di depan. Pintunya sebesar gunung. Di atas pintu, sebuah plakat bertuliskan, Nine Defense Palace. Bai Wanji melihat ke pintu Nine Defense Palace. Dengan tatapan penuh penyesalan, dia berkata, di sini. Dia segera berbalik dan pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Hansen. Bai Wanji sangat marah. Sepertinya Nine Defense Palace harus dipenuhi dengan barang-barang bagus karena Bai King memberitahuku bahwa dia akan memberiku gen xenogenik yang didewakan. Aku kira tempat ini dipenuhi dengan gen xenogenik yang didewakan. Apakah tempat ini gudang penyimpanan gen xenogenik yang didewakan? Hansen sangat senang mengetahuinya. Jika ada keuntungan yang bisa diklaim dari Extreme King, dia tidak akan pelit. Dia akan mengambil semua yang dia bisa. Istana besar tidak memiliki penjaga, jadi Hansen mengeluarkan kunci logam ungu yang diberikan Bai King kepadanya. Dia memasukkan kunci ke lubang kunci pintu. Hansen memutar kuncinya, tetapi pintu besi raksasa itu tidak terbuka.
Dia melihat patung xenogenik menempel di pintu. Matanya menjadi cerah saat menyinari Hansen dan menariknya masuk. Itu seperti semacam perangkat teleportasi. Saat penglihatan Hansen kembali, dia sudah berada di istana. Dia melihat alun-alun setengah lingkaran di depannya. Kedua sisi alun-alun memiliki banyak patung xenogenik. Mereka juga terbuat dari logam. Ukuran mereka semua berbeda satu sama lain. Beberapa setinggi 300 kaki, sedangkan yang lain sekecil bola. Seseorang melihatnya dalam berbagai bentuk dan ukuran. Di seberang alun-alun, di dinding melingkar, ada 9 pintu besar. Mereka semua memiliki beberapa kata tentang mereka. Itu tidak ditulis dalam bahasa yang sama, jadi Hansen tidak dapat membacanya. Bagaimana jika Bai Wanji tidak memberitahuku ada apa di sini karena dia tidak tahu ada apa di balik 9 pintu ini? Hansen ragu-ragu. Dia memilih sebuah pintu dan memasukkan kuncinya ke dalam. Kali ini, pintu perlahan terangkat. Dia melihat jalan di belakang pintu. Sepertinya itu jalan yang menuju ke istana lain. Jika Bai Qing ingin menyakitiku, dia tidak perlu melakukan semua masalah ini. Menurutku tempat ini tidak berbahaya. Hansen terus berpikir, tapi akhirnya dia masuk. Setelah berjalan menyusuri koridor yang sangat panjang, dia melihat sebuah bangunan raksasa. Ini adalah istana di dalam istana. Ketika Hansen melihat ruang di depan, ada lebih banyak istana berbaris. Semua istana berukuran sama, kira-kira sebesar lapangan basket. Hansen dengan cepat menyadari bahwa istana diberi nomor. Yang pertama dilihat Hansen adalah 0001. Secara berurutan, setiap istana bertambah jumlahnya. Hansen melihat sekeliling, tapi dia tidak tahu berapa banyak istana yang ada di dalam istana itu. Sepertinya aku benar. Ini adalah gudang Extreme King, tapi apakah Bai Qing benar-benar sebaik itu dan memberiku kunci ajaib untuk barang-barang Extreme King? Hansen harus bertanya-tanya tentang itu, tetapi dia tidak berpikir itu mungkin terjadi. Kacaca. Saat Hansen memikirkannya, dia masih melanjutkan dan membuka istana yang diberi label 0001. Dia segera melihat xenogenik yang tampak seperti kera raksasa. Itu persis di dalam istana. Mengaum. Ketika kera besar melihat Hansen, itu membuat teriakan marah. Rambut hitamnya lurus. Rantai zat hitam muncul di atasnya. Itu seperti kedatangan iblis. Detik berikutnya, rantai kera besar itu diserang oleh cahaya dewa. Semacam mantra berkedip, meningkatkan kekuatan kera besar. Tidak peduli seberapa keras kera besar itu berjuang. Itu tidak bisa lepas dari tekanan magis. Xenogenik yang didewakan. Tempat ini tidak menyimpan sendiri gen-gen xenogenik yang didewakan. Ini menyimpan xenogenik yang didewakan yang sebenarnya hidup. Jika semua istana ini memiliki xenogenik dewa yang terkunci di dalamnya, berapa banyak yang mungkin ada? Hansen kaget. Dia dengan dingin tertawa dan berkata dengan keras, Bai Qing, apakah kamu benar-benar berpikir tubuhku tidak bisa melawan, dan aku tidak bisa membunuh xenogenik yang mulia ini? Petik 2. Hansen segera memanggil jiwa binatang buas. Itu membuat seluruh tubuhnya terlihat seperti iblis darah merah. Dia juga memanggil pakaian jiwa Raja Merak dan Six Core Snake Bolt. Kekuatannya masih tidak dapat digunakan, tetapi 3 jiwa binatang yang didewakan dapat meminjamkannya kekuatan untuk membunuh xenogenik primitif yang didewakan dengan mudah. Kera besar berambut hitam itu terjebak, sehingga tidak bisa melawan. Hansen menarik string Six Core Snake Bow-nya dan menghasilkan kekuatan Heart Connection. Dia menembakkan panah ke kepala kera besar berambut hitam itu. Kaca. Kera besar itu masih terjebak dan tidak bisa bergerak. Kekuatannya telah ditekan. Panah Hansen dengan rapi menusuk kepalanya. Kepala kera besar itu berlubang. Itu dengan liar berteriak pada Hansen. Untuk membunuhnya, Hansen menembakkan selusin anak panah lagi untuk menjatuhkannya selamanya. Dewa xenogenik diburu. Black Demon AP, ditemukan gen xenogenik dewa. Hansen mematikan batasan di istana. Dia melihat tubuh besar kera iblis hitam dan merasa agak menyesal. Aku membunuhnya, tapi ini sangat besar. Bagaimana aku bisa memakannya? Akan sangat bagus jika Flower Guts ada di sini dan mengubahnya menjadi cairan geno yang bisa aku minum dalam satu tegukan. Tidak masalah, aku akan memeriksa apakah istana lain telah mendewakan xenogenik di dalamnya. Hansen menyingkirkan tubuh Black Demon AP. Setelah dia meninggalkan istana, dia pergi ke istana berlabel 0002. Dia membuka istana dan melihat xenogenik di dalamnya yang juga terkunci. Itu bukan kera iblis hitam lainnya. Itu adalah xenogenik yang tidak bisa dia lihat. Tubuhnya benar-benar terbungkus armor ungu. Xenogenik ini tidak meneriaki Hansen seperti yang dimiliki kera iblis hitam. Itu hanya dengan dingin menatap Hansen. Matanya bersinar dari dalam baju besi dan mengeluarkan cahaya ungu. Itu seperti bisa melihat paru-paru Hansen. Hansen menarik tali Six Core Snake Bow dan menembakkan panah ke xenogenik. Semua xenogenik di sana terikat untuk dia bunuh, jadi dia tidak akan bersikap lunak pada mereka. Ini jauh lebih baik daripada hanya menerima gen xenogenik yang didewakan. Selain mendapatkan gen xenogenik, Hansen memiliki kesempatan untuk menerima jiwa binatang buas. Dong. Saat panah Hansen mengenai armor xenogenik, proyektilnya tidak meninggalkan bekas putih. Panah cahaya meledak saat menabrak. Bab 2807 hanya dapat menggerakkan mulut. Sebuah xenogenik yang sangat kuat. Sepertinya itu bukan hanya dewa primitif. Hansen tahu bahwa panahnya tidak akan bisa melukai iblis itu. Sebelum tubuhnya pulih, dia tidak berpikir dia akan bisa melakukan apapun terhadapnya, namun xenogenik tidak bereaksi. Itu hanya dengan dingin memandang Hansen seolah-olah dia adalah badut. Jadi, Hansen tidak bertahan menyerang.
Dia keluar dari istana dengan label 0002 dan memutuskan untuk memeriksa beberapa istana lagi. Dia memperhatikan bahwa 0003 dan 0004 kosong. Ketika dia mencapai istana 0005, dia melihat xenogenik lain. Kali ini, Hansen tidak menyerang. Itu karena dia tidak perlu menyerang. Dia melihat xenogenik yang menakutkan, yang tampak seperti naga salju, sedang menghembuskan kehadiran es yang bersalju. Hansen tahu itu adalah kelas larva hanya dengan satu pandangan. Jadi, dia tahu dia tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu dekat. Aku tidak tahu berapa banyak xenogenik yang didewakan yang dikurung di sini, tetapi kualitasnya terlalu tinggi. Hansen memutuskan untuk berhenti mencari. Gen xenogenik kera iblis hitam itu sudah cukup baginya untuk dimakan selama beberapa hari ke depan. Dia menyeret tubuh kera iblis hitam keluar dari Nine Defense Palace. Setelah dia meninggalkan Nine Defense Palace, dia tidak terus menggunakan jiwa binatang buasnya. Dia memanggil beberapa penjaga Extreme King untuk membantunya menyeret tubuh kera iblis hitam kembali ke istana. Hansen segera menyadari bahwa para penjaga dan pelayan di istana menatapnya dengan aneh. "Mengapa kamu menatapku?" Hansen bertanya pada salah satu pelayan. "Aku minta maaf, Tuan Bayi Suci." Pelayan itu tampak ketakutan. Dia dengan cepat berlutut di lantai. "Aku bertanya, kenapa kamu menatapku? Kenapa kamu tidak menjawabku saja?" Hansen mengerutkan kening. Aku, pembantu itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. "Kamu sangat kuat, Tuan Bayi Suci." Sebuah suara terdengar dari jauh. Itu berasal dari seorang wanita yang elegan. Dia mengenakan pakaian yang luar biasa indah. Dia adalah salah satu istri dari Extreme King. Dia memiliki banyak pelayan yang semuanya memandang Hansen dengan dingin. "Kamu siapa?" Hansen tahu wanita ini kemungkinan adalah salah satu istri Bai King, tapi Bai King punya terlalu banyak istri. Dia tidak mengenali semuanya. Bahkan, dia tidak peduli untuk mengetahui nama-nama istri Bai King. Xenogenik sebenarnya adalah xenogenik. Orang ini tidak punya sopan santun. Wanita elegan itu memandang Hansen dengan dingin tetapi dengan bangga. "Beraninya kamu, apakah kamu tidak membungkuk di depan ratu?" Seorang pelayan di dekatnya berteriak. "Oh, apakah ini istri guru?" Hansen tersenyum, tapi dia tidak akan membungkuk. Bai King adalah orang yang memaksanya untuk mengadopsi guru baru. Dia tidak pernah ingin tetap menjadi murid di sana, jadi dia tidak akan menghormati semua istrinya. Ditambah lagi, jika wanita itu adalah seorang ratu, itu berarti dia adalah ibu Bai Wanji dan Bai Wuchang. Kedua orang itu adalah musuh Hansen. Tidak perlu baginya untuk menghormatinya. Hansen mengira wanita itu pergi ke sana mencari masalah, jadi Hansen tidak akan menyerah begitu saja. Sang ratu tampak lebih kesal, jadi dia berbicara kepada salah satu pelayannya. "Bao Ying, ajari dia aturan istana ini, kalau-kalau dia membuat masalah." "Tuan Bayi Suci, kamu harus tunduk pada ratu." Pembantu itu, Bao Ying, mengenakan jubah putih salju. Itu tampak seperti jubah biarawati, tapi dia tidak mengenakan kerudung atau kerudung. Rambutnya disanggul. Kulit Bao Ying sehalus batu giok. Dia sangat cantik, kehadirannya seperti peri yang keluar dari gumpalan debu. Wajahnya sangat cantik sehingga dia terlihat seperti ciptaan Tuhan yang sempurna. Bao Ying menunjukkan kepada Hansen cara melakukan haluan. Itu adalah gerakan setengah berlutut. Dia melakukannya dengan sangat elegan. Ketika dia menundukkan kepalanya, lehernya tampak seperti batu giok putih pucat. Itu seperti leher angsa dan sangat cantik. Bai King, orang tua itu, sangat beruntung. Setiap wanita di istana cantik dan menakjubkan, kata Hansen memujinya. Hansen hanya mengagumi Bao Ying, tapi dia tidak akan melanjutkan dan melakukan apa yang dia coba ajarkan padanya. Wajah ratu tampak lebih redup setiap detiknya. Dia akhirnya berkata, "Bao Ying, bawa dia ke Departemen Tata Krama untuk memberinya 1 atau 2 pelajaran." "Ya," kata Bao Ying. Dia memandang Hansen dan berkata, "Tuan Bayi Suci, tolong ikuti aku ke Departemen Tata Krama." "Aku tidak punya waktu untuk pergi ke Departemen Tata Krama. Kalian bisa pergi dulu." Hansen mengatakan itu dan berbalik, siap untuk kembali ke kebunnya. "Aku minta maaf, Tuan Bayi Suci," kata Bao Ying. Dia mengangkat jarinya. Ini memungkinkan bunga sakura muncul di atas ujungnya. Itu terbang ke Hansen. "Aku tidak percaya dia masih sangat muda namun sudah didewakan." Hansen kaget dengan ini. Dia segera menghindari bunga yang datang ke arahnya. Tapi sakura itu seperti makhluk hidup. Itu seperti kupu-kupu dengan sayap, dan mengikuti tubuh Hansen saat bergerak. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menghindarinya. Dia melihat sakura hendak mendarat padanya. Mata Hansen membeku saat dia membalik tangannya. Tengkorak muncul di tangannya. Mata tengkorak itu meledak dengan cahaya hijau dan mengubah sakura menjadi ketiadaan. Tengkorak itu adalah jiwa binatang Ghost Head Yin. Hansen tahu itu adalah jiwa senjata binatang. Namun, dia belum pernah menggunakan senjata yang berbentuk tengkorak sebelumnya. Efektivitasnya tidak buruk, tetapi hanya sedikit di sisi yang lemah. Rantai zat hijau dari Ghost Head Yin memiliki kekuatan total yang lebih lemah daripada Six Core Snake Bolt. Karena itu, Hansen tidak banyak menggunakannya. Dia bisa saja menggunakan jiwa binatang buasnya yang lain dalam situasi ini, tapi dia senang memanfaatkan ini untuk saat ini. "Dia melawan," kata Ratu dengan dingin. "Berani-beraninya kau menggunakan harta xenogenik di dalam istana. Bao Ying, jatuhkan dia." Petik 2. Bao Ying memandang Hansen dan menghela nafas. "Mr. Holy Baby, kamu harus ikut dengan aku ke Departemen Tata Krama."
Bao Ying, aku memintamu untuk menjatuhkannya. Sang ratu tampak kesal saat dia diam-diam tetapi dengan kasar membuat permintaannya. Baik, Bao Ying setuju. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan vas putih seperti batu giok. Itu cukup kecil. Han Sen tahu itu persenjataan Geno Bao Ying. Dia tidak akan meremehkannya. Dia memegang tengkorak itu dan melihat vas di tangan Bao Ying. Melihat Bao Ying mengangkat vasnya, suara Bao King tiba-tiba menggelegar. Apa yang sedang kamu lakukan? Rajaku, semua orang membungkuk ke Bai King. Bai King mendekati Ratu dan memandang Han Sen saat dia bertanya, Ratuku, apa yang kamu lakukan di sini? Ratu berkata, anak ini sangat kasar. Dia tidak menghormati aku, dan dia menggunakan harta karun senogenik di istana. Aku hanya akan memberinya pelajaran. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar masalah yang mungkin timbul di masa depan. Petik 2. Bai King memandang Han Sen dan bertanya, Astaga, apa itu yang terjadi? Guru, kamu harus benar-benar menjaga istrimu, kata Han Sen sambil tersenyum. Saat dia bosan, dia memaksa orang untuk berlutut di hadapannya. Aku tidak punya waktu untuk itu. Petik 2. Rajaku, lihat betapa kasarnya dia. Ratu marah dengan komentarnya. Melihat pemandangan ini, wajah pelayan itu terlihat aneh. Dia belum pernah melihat seseorang berbicara dengan Bai King seperti itu sebelumnya. Dia berharap dia akan dihukum berat. Holy Baby bukannya tidak sopan. Dia hanya dari ras yang berbeda. Tata krama dan cara mereka menunjukkan rasa hormat berbeda. Kamu tidak harus memaksanya untuk mengikuti aturan yang telah kita terapkan pada diri kita sendiri. Setelah Bai King mengatakan ini, semua orang terkejut. Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Rajaku, Ratu tampak mengerikan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bai King menyela. Bai King berhenti sejenak dan berkata, baiklah, Sang Rong, aku sedang mencarimu. Astaga, kau harus kembali sekarang. Dia juga berbicara dengan Bao Ying. Dia juga perlu mempelajari aturannya. Bao Ying, kamu harus mencoba dan mengajari Holy Baby aturan, tapi kamu hanya bisa mengajarinya. Kamu tidak bisa memukulnya. Apakah itu dimengerti? Petik 2. Ya, Rajaku. Bao Ying dengan canggung menundukkan kepalanya. 2808 senogenik khusus. Han Sen tidak tahu apa yang dipikirkan Bai King, tetapi dia harus merencanakan sesuatu karena dia sangat memanjakannya. Pasti ada motif tersembunyi. Untuk saat ini, Han Sen tidak menyadari apa itu. Setelah berita ini menyebar, banyak elit Raja Ekstrim tahu bahwa Raja Bai memanjakan anak suci ke tingkat yang tidak saleh. Bahkan putra sulung Bai King tidak menerima perlakuan mewah seperti itu. Faktanya, Bai King selalu kasar terhadap anak-anaknya. Dia jarang memanjakan seseorang seperti yang dia lakukan sekarang. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Bai King telah memberikan akses bayi suci ke Istana 9 Pertahanan. Kabar ini tersebar setelah banyak orang melihat bangkai Black Demon AP. Mereka menebak-nebak apa yang telah terjadi, yang membuat mereka lebih terkejut daripada yang terjadi di istana. Mr. Holy Baby, bisakah kamu mulai belajar sopan santun sekarang? Bao Ying melihat Han Sen sedang berbaring di kursi goyang. Dia tampak putus asa saat dia membuat permintaan. Jika dia punya pilihan dalam masalah ini, dia tidak akan repot-repot mencoba mengajar Han Sen. Sejak Bai King memerintahkannya untuk melakukannya, dia tidak bisa menolak dan tidak patuh. Han Sen berkedip dan berkata, namaku Bayi Suci, dan namamu Bao Ying. Itu kebetulan. Sebagai hasil dari pukulan takdir ini, dapatkah kamu menjawab pertanyaan? Petik 2. Selain sopan santun, aku tidak tahu apa-apa lagi, kata Bao Ying. Jangan khawatir, kata Han Sen. Aku tidak meminta kamu untuk membocorkan rahasia apapun. Aku memiliki akses ke Istana 9 Pertahanan sekarang, jadi bisakah kamu memberitahu aku sesuatu tentang Istana 9 Pertahanan? Petik 2. Apa yang ingin kamu ketahui tentang Istana 9 Pertahanan? Bao Ying bertanya dengan aneh. Apa tempat itu yang disebut Istana 9 Pertahanan? Han Sen bertanya sambil tersenyum. Dan, ratu itu, dia hanya ada di sana untuk menggangguku karena aksesku ke Istana 9 Pertahanan. Bukankah itu benar? Petik 2. Sang ratu tidak datang menemuinya sebelum itu, jadi agak kebetulan bagaimana dia bisa mengganggunya setelah perjalanan pertamanya ke Istana 9 Pertahanan. Mempertimbangkan perilaku Bai Wanji sebelumnya, tidak sulit untuk menebak apa yang telah terjadi. Bao Ying menggerakkan matanya, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang memotivasi ratu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Kamu pasti tahu sesuatu tentang Istana 9 Pertahanan, kan? Han Sen bertanya. Kamu pasti tahu sesuatu. Berhenti memberitahu aku bahwa kamu tidak tahu. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu memiliki hak untuk mengakses Istana 9 Pertahanan. Jika kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Bao Ying masih berbicara dengan dingin, meski tetap mempertahankan keanggunannya. Ayo buat kesepakatan, kata Han Sen sambil melihat ke arah Bao Ying. Ceritakan padaku tentang Istana 9 Pertahanan, dan aku akan mengakui untuk belajar sopan santun darimu. Jika tidak, bersiaplah untuk mengajari aku selamanya. Petik 2. Bao Ying sedikit ragu. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya sebentar. Aku sebenarnya tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa Istana 9 Pertahanan adalah tempat untuk mengunci senogenik khusus. Banyak generasi telah dikendalikan oleh raja atau putra mahkota. Petik 2. Meskipun Bao Ying baru saja mengucapkan 3 kalimat, ada banyak pesan tersembunyi di balik teks itu. Istana 9 Pertahanan mengunci senogenik khusus.
Banyak generasi dikendalikan oleh putra mahkota. Itu berarti bahwa orang yang mengendalikan Istana 9 Pertahanan mungkin menjadi raja masa depan Raja Ekstrim. Sekarang, Bai Qing telah memberikan Istana 9 Pertahanan kepada Han Sen. Itu aneh. Han Sen tahu Bai Qing tidak akan menyerahkan tahta kepada seorang siswa xenogenik. Tidak heran Bai Wanji begitu marah. Dia bahkan tidak bisa menahan emosinya. Bahkan ratu datang untuk mengganggu aku. Itu pasti alasannya. Tapi apa rencana Bai Qing? Aku tidak mengerti. Jika Pak White ada di sini, dia mungkin bisa menganalisis satu atau dua hal. Mempertimbangkan identitas aku saat ini, mencari dia mungkin terasa canggung. Itu mungkin akan merugikannya. Han Sen agak bermasalah, tapi dia melupakan semuanya. Dia ingin mendapatkan keuntungannya dulu. Apa yang begitu spesial dari xenogenik yang ada di Istana 9 Pertahanan? Han Sen bertanya. Aku benar-benar tidak tahu. Bao Ying menggelengkan kepalanya saat menjawabnya. Melihat Bao Ying tidak ingin menjawabnya, Han Sen mencoba mengalihkan pembicaraan. Nama belakang kamu adalah Bao. Apakah kamu termasuk faksi Bao Qing? Jika demikian, mengapa kamu di sini hanya sebagai pelayan? Petik 2. Tuan, kita seharusnya benar-benar melanjutkan pelajaran kita. Bao Ying tidak ingin menjawabnya lebih dari pertanyaan-pertanyaannya yang lain. Jawab salah satu pertanyaanku dulu, baru kita bisa mulai belajar, kata Han Sen. Tidak ada yang bisa dilakukan Bao Ying. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, Istana 9 Pertahanan selalu bertanggung jawab atas raja atau putra mahkota. Orang luar tidak tahu mengapa mereka menjebak xenogenik di dalamnya. Xenogenik itu dikurung di sana oleh raja sendiri. Aku khawatir kamu adalah satu-satunya yang bukan raja atau putra mahkota yang pernah memasuki Istana 9 Pertahanan. Jika kamu menginginkan jawaban yang lebih jelas, kamu harus mencari tahu lebih banyak sendiri. Petik 2. Melihat bahwa Bao Ying tidak menyesatkan dan bersungguh-sungguh, Han Sen tidak memaksanya untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum dan berkata, ayo mulai berlatih. Kamu bisa mulai mengajari aku sopan santun. Nanti kita akan istirahat untuk membicarakan lebih banyak hal. Petik 2. Bao Ying membacakan sopan santun kepada Han Sen. Dia terus mendengarkan tetapi berpikir, apakah konspirasi Bai Qing terkait dengan akses aku ke Istana 9 Pertahanan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia mengizinkan aku untuk membunuh xenogenik dari Istana 9 Pertahanan. Mengapa dia melakukan itu? Petik 2. Seorang pelayan dengan cepat bergegas ke taman, berbicara kepada Bao Ying, yang sedang membaca pada Han Sen. Bao Ying, ratu sedang tidak enak badan. Dia ingin kamu pergi bersamanya. Petik 2. Ekspresi Bao Ying berubah. Pelayan itu melanjutkan dengan berkata, ratu berkata kau harus kembali bersamanya, apapun yang terjadi. Tuan, aku khawatir kita harus menghentikan pelajaran kita di sini. Bao Ying berdiri dan membungkuk. Bao Ying, itu adalah raja yang memintamu untuk mengajariku, kan? Han Sen bertanya. Tuan, aku akan kembali besok, kata Bao Ying. Aku ingin mempelajarinya sekarang. Ajari aku sekarang. Jika tidak, kamu akan melanggar perintah raja. Wajah Han Sen tidak berubah. Bao Ying tampak gelisah. Dia melirik pelayan yang sedang cemberut. Kamu bisa belajar sopan santun kapan saja. Ratu sedang sakit. Dia membutuhkan Bao Ying di sana untuknya. Kami tidak bisa menunda masalah ini. Petik 2. Apa maksudmu keprihatinan ratu lebih penting daripada urusan raja? Jika kekhawatiran ratu begitu penting, sepertinya aku harus memberitahu raja tentang hal ini. Aku harus memberitahunya betapa pentingnya urusan ratu. Han Sen tampak seperti sedang tersenyum pada pelayan itu, tapi dia tidak tersenyum. Wajah pelayan itu berubah. Dia mengertakkan gigi. Tidak perlu. Jika tidak perlu, pergilah dari sini. Jika kamu memasuki taman aku lagi, hal-hal tidak akan menjadi mudah seperti saat ini. Han Sen memanggil hantu kepala Yin dan menyorotkannya ke pelayan. Pang! Pelayan itu terbang dan mulai menangis. Dia dikirim terbang jauh dari taman. Semua orang melihat pelayan itu pergi. Dia sangat sombong. Dia memukuli pelayan milik ratu. Petik 2. Itu karena dia mendapat dukungan dari raja. Ketika raja masih menjadi raja, tidak ada yang diperlakukan seperti ini sebelumnya. Aku tidak mengerti apa yang begitu istimewa tentang dia yang membuat raja berpikir dia sangat penting. Petik 2. Mengapa kamu menyinggung ratu? Bao Ying bertanya sambil mendesah, kamu tidak mendapatkan apa-apa darinya. Kamu juga tidak ingin kembali, kan? Han Sen bertanya dengan berkedip. Bao Ying sangat terkejut. Dia tidak tahu Han Sen begitu tanggap. Dia bisa melihat keraguan yang dia simpan di dalam hatinya. Bab 2809 Gabungan Jiwa Binatang. Bao Ying tinggal di taman untuk beberapa waktu. Dia membaca tentang sopan santun kepada Han Sen, tetapi itu lebih seperti dia membaca buku. Han Sen merasa agak aneh tentang itu. Tidak peduli seberapa kuat Raja Ekstrim, dia tidak berpikir mereka cukup kuat untuk menggunakan elit dewa sebagai pelayan. Seorang pelayan seperti Bao Ying diperlakukan sebagai pelayan biasa. Ditambah, Bao Ying pasti berasal dari faksi Bao Qing. Jika itu benar, tidak mungkin dia hanyalah seorang maid. Meskipun golongan Bao Qing tidak mengontrol pemerintah, tidak peduli apapun yang terjadi, para dewa dari golongan Bao Qing tidak akan pernah diperlakukan begitu buruk hingga menjadi pelayan dan pelayan rendahan. Sepertinya orang-orang seperti Bao Ying punya cerita besar di belakang mereka. Han Sen tidak tertarik dengan rahasia Bao Ying. Dia menahannya di sana karena mungkin ada saat ketika dia membutuhkan orang untuk membacakan cerita tentang Raja Ekstrim. Jika tidak, Han Sen tidak tahu apa-apa.
Dia tidak tahu siapa itu siapa dan tahu akan ada banyak hal aneh di sana. Hansen ingin mencari kesempatan untuk bertanya pada Bai Qing. Dia ingin tahu persis apa itu Istana Sembilan Pertahanan, tapi dia benar-benar memakan tubuh kera iblis hitam. Selama waktu itu, dia tidak bisa melihat kulit atau rambut Bai Qing. Jika dia tidak menjelaskannya, dia tidak bisa mengeluarkannya dari aku karena memakan semua senogeniknya. Hansen tidak dapat melihat Bai Qing, jadi dia kembali ke Istana Sembilan Pertahanan. Dia berencana untuk membunuh lebih banyak senogenik yang didewakan di sana untuk mengisi penghitungan gen pendewaannya untuk mencapai kelas larva. Setelah kembali ke Istana Sembilan Pertahanan, dia kembali ke pintu terakhir yang dia kunjungi. Dia kembali ke tempat di mana ada banyak istana. Dia melewatkan beberapa istana di depannya. Dia mulai dari nomor 0006. Beberapa istana berikutnya kosong. Mereka dikosongkan sampai ke istana 0013. Hansen menemukan senogenik di dalam sana yang terkunci. Kali ini, istana berisi lebih dari satu senogenik. Hansen melihat 4 senogenik yang persis sama. Mereka semua dikurung di istana yang sama. Itu adalah senogenik yang tampak seperti anjing dan serigala. Tubuhnya memiliki bulu biru berkilau, tetapi matanya merah. Hansen baru saja memasuki istana ketika keempat senogenik itu mengungkapkan taring mereka dan dengan marah membentak Hansen. Rantai zat di tubuh mereka menyala, tetapi kekuatan istana dengan cepat menekan mereka. Mereka hanya terlihat jahat, dan hanya itu. Hansen melihat bahwa mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka hanya primitif, jadi dia berhenti ragu-ragu dan memanggil jiwa binatang buasnya. Dia menembak salah satu serigala berbulu biru. Panah tajam menembus kepala serigala berbulu biru dan langsung membunuhnya. Dewa senogenik diburu. Sky Star Wolf, ditemukan gen deifikasi senogenik. Mendapatkan Sky Star Wolf Deified Beast Soul. Petik 2. Hansen mendengar pengumuman di kepalanya. Dia menerima jiwa binatang dari pembunuhan terakhirnya, dan itu membuatnya senang. Aku tidak tahu mengapa raja-raja ekstrim membawa senogenik ke sini. Beberapa dari mereka kuat, dan beberapa dari mereka lemah. Mereka semua berbeda, tidak ada aturan standar di antara mereka. Petik 2. Hansen memandangi 3 serigala bintang langit lainnya yang menggonggong padanya dan menembakkan panah ke masing-masing dari mereka. Dia membunuh serigala bintang langit keduanya. Dewa senogenik diburu. Sky Star Wolf, ditemukan gen deifikasi senogenik. Mendapatkan Sky Star Wolf Deified Beast Soul. Petik 2. Jiwa binatang buas lainnya. Hari ini, aku beruntung. Aku telah menerima 2 jiwa binatang yang didewakan. Hansen merasa sangat beruntung sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Ketika Hansen menembaki serigala bintang langit ketiga, dia menerima jiwa binatang buas lain. Sialan, apa yang sedang terjadi? Keberuntungan aku sangat kuat hari ini. Aku terus mendapatkan jiwa binatang yang didewakan. Ini lebih sulit daripada memenangkan lotre. Yang terakhir pasti tidak akan memberiku jiwa binatang buas lainnya. Sementara Hansen berpikir, dia menembakkan panah ke Sky Star Wolf terakhir. Pada saat berikutnya, dia tidak dapat mempercayai apa yang dia dengar. Dia menerima jiwa binatang yang didewakan lainnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi hari ini? Apakah aku baru saja menggunakan semua keberuntungan yang akan aku miliki selama sisa hidup aku dalam 1 hari ini? Setelah memikirkan itu, Hansen pergi untuk memeriksa jiwa binatang Sky Star Wolf. Jiwa binatang yang didewakan Sky Star Wolf, tipe mesin terbang rusak. Hansen memperhatikan mereka. Keempat jiwa binatang serigala bintang langit semuanya adalah jiwa binatang mesin terbang yang rusak. 4 jiwa binatang yang rusak. Aku tidak tahu apakah aku bisa membuat jiwa binatang yang lengkap dari mereka, kata Hansen dalam hati. Tapi keempat jiwa binatang serigala bintang langit itu bisa digabungkan. 4 lampu biru menyatu. Mereka dengan cepat berkumpul untuk menciptakan serigala bintang langit raksasa dan menakutkan. Kehadirannya jauh lebih kuat. Sialan, mereka benar-benar bisa digabungkan. Hansen membeku. Dia buru-buru melihat informasi Sky Star Wolf setelah digabungkan. Jiwa binatang yang didewakan Sky Star Wolf, tipe mesin terbang rusak. Kenapa masih rusak? Hansen merasa aneh, jadi dia ragu-ragu. Dia memanggil jiwa binatang Sky Star Wolf. Dia segera melihat wujud nyata serigala biru dan marah. Itu mulai menjadi tato serigala di tubuh Hansen. Itu membuat seluruh punggungnya berkilau dengan tato serigala biru yang kejam dan mengancam. Hansen merasa tubuhnya memiliki banyak kekuatan menakutkan. Seolah-olah dia telah terhubung ke langit dan bintang-bintang. Sepertinya setiap bintang di alam semesta memiliki hubungan dengannya. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Hansen merasakan kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Kekuatan tato itu lebih dari saat dia menggunakan pakaian jiwa Peacock King, Six Core Snakebolt, dan Red Blood Demon yang dapat mengubah bentuk jiwa binatang. Aneh, kekuatan jiwa binatang Sky Star Wolf begitu kuat. Itu pasti telah mencapai tingkat transmutasi. Tidak, ini bisa jadi level larva. Tapi kekuatan Sky Star Wolf tidak kuat. Itu adalah iblis yang lebih lemah untuk kelas primitif, tapi jiwa binatang yang mereka berikan begitu kuat karena 4 dari mereka bisa digabungkan. Hansen kaget. Itu berarti jiwa binatang yang rusak dapat digabungkan. Jadi, jiwa binatang Raja Merak Tianxia harus bisa digabungkan juga. Tapi di mana aku bisa menemukan jiwa binatang Tianxia Peacock King lainnya? Hansen berpikir kemungkinan untuk mendapatkan jiwa binatang Raja Merak Tianxia terlalu rendah. 4 gen senogenik serigala bintang langit memberi Hansen cukup makan untuk sementara waktu. Ditambah, dia telah menerima jiwa binatang Sky Star Wolf. Hansen cukup senang.
Hansen membawa keempat tubuh serigala itu kembali ke istana bersamanya. Dia baru saja sampai di taman ketika dia melihat Bao Ying di sana menunggunya. Bao Ying, kamu tidak harus bekerja sekeras itu, kata Hansen sambil tertawa. Bao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Bayi Suci, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kamu. Mengapa? Apakah Ratu menginginkanmu kembali? Hansen mengangkat alisnya. Bao Ying menggelengkan kepalanya. Hansen membunuh Raja Ekstrim yang didewakan dalam sistem lama sejati. Raja sangat marah karena dia mengirim beberapa dewa ke Real Old System untuk membunuh Hansen. Aku salah satunya. Petik 2. Hansen, dia membunuh Raja Ekstrim yang didewakan dalam sistem lama nyata. Hansen membeku. Dia ada di sana dan belum pernah mendengar tentang sistem lama yang nyata sebelumnya. Bagaimana dia bisa membunuh elit dewa Raja Ekstrim di sana? Petik 2. Ya, kamu mungkin tidak mengerti. Hansen ini adalah saingan dari Extreme King. Aku telah mendengar yang sangat tinggi sedang mencari dia juga. Bao Ying menjelaskan apa yang terjadi padanya. Wajah Hansen menjadi semakin bersemangat semakin dia mendengar. Apapun yang Bao Ying katakan padanya, dia tidak pernah melakukannya. 2810 tanah yang hilang. Bisakah aku pergi denganmu ke sistem lama yang sebenarnya? Hansen bertanya. Aku juga ingin membantu Raja Ekstrim. Jika kamu ingin pergi, kamu perlu bertanya pada paman kedua, kata Bao Ying. Dia yang bertanggung jawab kali ini. Baik, bawa aku menemui paman kedua. Hansen tidak tahu apakah dia benar-benar akan diizinkan meninggalkan Raja Ekstrim, tapi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji batas dan panjang tali Bai Qing padanya. Selain itu, dia ingin tahu siapa yang berpura-pura menjadi dirinya. Seseorang telah membunuh seorang Raja Ekstrim yang didewakan menggunakan namanya. Hansen ingin melakukan itu sejak lama, tetapi dia tidak pernah menerima kesempatan. Bao Ying tidak menolak permintaan Hansen. Dia mengajak Hansen menemui paman kedua. Paman kedua tidak menolak permintaan Hansen untuk bergabung dengan mereka. Dia hanya mengatakan dia membutuhkan restu Bai Qing untuk membuat keputusan dan memastikan dia diizinkan pergi bersama mereka. Jadi, dia meminta Hansen menunggu beritanya. Hansen tidak berpikir Bai Qing akan membiarkannya pergi. Anehnya, tidak lama kemudian, paman kedua kembali dengan Bao Ying untuk memberitahu Hansen bahwa dia harus pergi dan bersiap-siap. Mereka semua pergi ke sistem lama yang nyata malam itu. Hansen benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Bai Qing. Bai Qing rela membiarkanku meninggalkan Raja Ekstrim. Bagaimana jika aku pergi dan tidak pernah kembali? Dia akan kehilangan segalanya. Jika Bai Qing bersedia melepaskannya, Hansen tidak keberatan diberi kesempatan untuk pergi dan melihat tempat baru. Pada malam yang sama, dia mengikuti Bao Ying ke pertemuan di mana yang lainnya berkumpul. Dari orang-orang yang pergi, paman kedua adalah yang terkuat. Hansen hanya tahu bahwa kekuatan paman kedua itu maha kuasa. Dia bertaruh bahwa dia mungkin elit kupu-kupu, tapi itu hanya rumor. Kekuatan Hansen belum pulih, jadi dia tidak bisa membuat penilaian yang akurat. Ada juga Bao Ying, Bao Qin, Meng Lai, dan 4 dewa luar lainnya di antara mereka. Kali ini, Raja Ekstrim mengirimkan satuan tugas yang terdiri dari 8 elit yang didewakan. Sepertinya mereka bersungguh-sungguh, dan mereka benar-benar ingin mengambil Hansen. Dewa tidak akan pernah berpikir bahwa Hansen yang mereka coba bunuh sudah diam-diam berada di antara mereka. Dalam perjalanan, paman kedua dan yang lainnya tidak berusaha untuk mengawasi Hansen atau mengikatnya dengan tali. Hansen yakin jika dia memutuskan untuk pergi, melarikan diri tidak akan sulit. Hansen berpikir, bajak laut suci brengsek ini tidak bisa dipercaya. Dia bilang dia akan mencuri aku kembali, tapi aku belum melihatnya membuat satu gerakan pun untuk membantuku. Untungnya, aku tidak bergantung pada penyelamatannya. Tanda pisah 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 tanda hubung. Hansen dan yang lainnya melakukan perjalanan ke sistem lama nyata. Begitu mereka berada di sana, mereka menyadari bahwa tempat itu berantakan. Pintu ruang xenogenik telah diledakkan. Di dalam, ada tanda-tanda pertempuran. Banyak planet yang terpengaruh. Pertarungan itu pasti sangat buruk. Keseluruhan sistem lama sejati dihancurkan. Banyak orang luar yang mencapai tempat itu datang untuk Hansen palsu, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menemukannya. Hansen yang asli, paman kedua, dan yang lainnya agak terlambat ke pesta. Banyak tempat di sana hancur. Untungnya, masih ada anggota Raja Ekstrim di sekitar. Mereka ditempatkan di sana untuk melindungi tempat-tempat yang lebih penting. Paman kedua dan yang lainnya ada di sana sekarang, tetapi masalah terbesar yang mereka hadapi bukanlah bagaimana mengalahkan Hansen palsu. Itu adalah bagaimana mereka akan menemukan Hansen palsu. Tim Raja Ekstrim yang dibawa paman kedua bagus dengan tugas itu. Mereka memiliki metode pelacakan sendiri. Hansen asli dan kelompok tempat dia datang ke medan pertempuran terkejut ketika mereka melihat apa yang tersisa. Keterampilan Under the Sky Knife. Bagaimana mungkin? Hansen asli melihat semua bekas pisau di seluruh planet dan merasa aneh. Tanpa bayangan keraguan, dia bisa mengatakan itu adalah serangan Under the Sky Knife. Dan, mereka bukanlah skill Under the Sky Knife dari Sky Palace.
Itu adalah keterampilan Under the Sky Knife yang telah dimodifikasi secara pribadi oleh Hansen. Tidak heran semua orang percaya itu adalah Hansen yang asli. Jika aku bukan Hansen, aku juga akan percaya. Siapa peniru yang dapat meniru Under the Sky Knife aku? Hansen kaget. Paman kedua dan yang lainnya mengetahui bahwa itu adalah Under the Sky Knife juga. Mereka tahu pasti itu adalah merek dagang dari Hansen asli, jadi mereka tidak percaya itu adalah Hansen palsu. Under the Sky Knife milik Hansen sangat unik di alam semesta. Bahkan Sky Palace, yang memiliki pisau bawah langit sebenarnya, tidak bisa menyalin pisau bawah langit yang digunakan Hansen. Paman kedua memandangi elit yang didewakan dan bertanya, "Ger, apakah kamu menemukan sesuatu?" Ger memiliki kekuatan Shadow Eye. Meskipun dia tidak dapat melihat ke masa depan atau masa lalu, dia bisa mengumpulkan apa yang mungkin terjadi melalui atmosfer. Dia memiliki kemampuan untuk membangun kembali dan mereplikasi citra dari apa yang telah terjadi. Mirip dengan apa yang bisa dilakukan kupu-kupu mata ungu. Mata Ger terus berkedip dan berputar melalui gambar yang berbeda. Dia dengan cepat mulai menggerakkan tubuhnya ke arah tertentu. Paman kedua dan yang lainnya mengikuti. Semua orang mengikutinya, yang menyebabkan mereka meninggalkan sistem lama yang sebenarnya. "Apakah kita pergi?" Baoqin bertanya dengan cemberut. Itu berarti pengejaran dan penangkapan iblis itu akan jauh lebih sulit. "Berani-beraninya dia membunuh Raja Ekstrimku dan menghancurkan ruang xenogenikku," kata paman kedua dengan dingin. "Bahkan jika aku harus mengejarnya sampai ke ujung alam semesta, aku akan membunuhnya." "Mungkin dia tidak pergi jauh," kata Ger tiba-tiba. "Apa maksudmu?" Meng Lai bertanya. Meng Lai telah dibekukan oleh perisai Medusa pada pertemuan terakhirnya dengan Hansen. Itu sangat merugikan Raja Ekstrim untuk memulihkan kesehatannya. Dia telah beristirahat di King's Kingdom untuk sebagian besar waktu sejak itu. Ini adalah pertama kalinya dia memberanikan diri keluar. Ger berkata, "Hansen pergi dengan sangat lambat. Bukannya dia pergi dengan terburu-buru. Dari video yang aku lihat di dalam diri aku, kecuali dia menggunakan teleportasi galaksi, aku tidak berpikir dia pergi terlalu jauh dari sini." Petik 2. Aku pikir dia belajar teleportasi galaksi dari Raja Ekstrim, tetapi teleportasi galaksi tidak dapat dipelajari dalam waktu singkat, kata paman kedua pelan. Dia tidak bisa melakukan tindakan besar teleportasi galaksi. Tidak peduli apa yang kita katakan sekarang. Mari kita lanjutkan pengejaran. Mata Meng Lai berbinar. Terakhir kali, dia dijebak oleh Hansen di luar angkasa. Itu membuatnya sangat kesal. Kali ini, dia bergabung tanpa undangan untuk melawan Hansen dan membalas dendam. Ger setuju. Dia terus memimpin jalan ke depan untuk semua orang. Seluruh kelompok melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, meninggalkan sistem nyata lama di belakang mereka. Tunggu sebentar. Wajah paman kedua berubah. Dia menghentikan Ger, yang berada di depan mereka memimpin grup. Semua orang memandang paman kedua, yang memandang Ger dan bertanya, "Ger, apakah kamu yakin Hansen melarikan diri dengan cara ini?" "Meski hanya sedetik, aku berasumsi begitulah cara dia pergi," kata Ger setelah berpikir sejenak. "Itu aneh," kata paman kedua pelan. "Jika aku menyadarinya dengan benar, tempat itu mengarah ke sistem besar yang tandus." "Kakak kedua, apakah kamu salah mengingatnya? Tempat ini sangat jauh dari sistem tandus yang besar." Meng Lai memandang paman kedua dengan kebingungan saat dia berbicara. "Itu betul. Ketika kamu maju, kamu mencapai sistem kekacauan. Ada banyak lubang bak dan zona ruang bengkok yang dapat menyebabkan banyak kapal perang jatuh secara tidak sengaja. Memasuki satu sistem dapat membuat kamu berakhir di sistem besar yang mandul. Jika kita terus berjalan, kita mungkin akan memasuki zona sistem kekacauan yang dikenal sebagai negeri yang hilang." Kata-kata paman kedua diucapkan dengan sangat serius. Meng Lai memandang Ger dan bertanya, "Ger, apakah kamu yakin Hansen pergi ke arah ini?" Ger menggunakan kekuatannya untuk melihat dan menegaskannya kembali. Dia mengangguk dan berkata, "Saat ini, sepertinya itulah jalannya. Dia pergi ke sana, tetapi aku tidak tahu apakah dia memasuki tanah yang hilang. Kita harus pergi ke sana dulu." Petik 2. "Baik, kami akan pergi ke Lost Land dan membuat rencana." Paman kedua sejenak memikirkannya sebelum meminta Ger untuk tetap memimpin.